Bab 127, Harta Karun Kuno, Kapal Perang. Hah! Sebuah suci yang mengerikan mungkin meledak. Kapal perang perak dengan cepat bangkit. Dalam sekejap mata, itu naik 1000 meter, menjadi titik hitam dalam penglihatan Xiao Chen. Xiao Chen terkejut dan dengan cepat terbang. Mantra gravitasi bukanlah teknik bela diri penerbangan sejati. Semakin tinggi Xiao Chen terbang, semakin kuat gravitasi yang akan dia alami. Jumlah esens yang habis akan meningkat juga. Xiao Chen terbang lebih tinggi dan lebih tinggi di langit, dia bisa melihat lapisan awan tak berujung mengepul, berkumpul di sekitar pilar cahaya di tengah formasi. Rasanya seperti dia akan tiba di cakrawala setelah menembus lapisan awan yang tak berujung ini. Esensi di tubuhnya dengan cepat habis. Xiao Chen mengerutkan kening. Dia hanya masih bisa melihat sosok samar kapal perang perak itu. Dia tidak tahu seberapa tinggi itu akan terbang. Xiao Chen mengatupkan giginya dan mengeluarkan batu roh kelas medial, memegangnya di tangannya. Jumlah esens yang mengerikan segera mengalir ke meridian Xiao Chen. The Dense Essence langsung memenuhi meridiannya. Sensasi kembung memenuhi setiap bagian kulit dan otot Xiao Chen. Dia merasa seperti akan meledak. Mereka dipenuhi dengan energi tak berujung dan tak terbatas. Ledakan. Xiao Chen berteriak, dan kecepatannya yang meningkat tiba-tiba meningkat beberapa kali. Tubuh ini menyebabkan gelombang kejut di udara. Dalam sekejap mata, dia mengejar kapal perang perak. Gemuruh. Kapal perang perak melayang di puncak pilar cahaya. Dengan suara keras, itu langsung membesar. Ada spanduk dengan kata Yan Yan di haluan kapal, berkibar tertiup angin. Catatan TL, yang mentah mengatakan beberapa panjang 33 meter, dan lebar 6,6 meter. Ini terasa aneh untuk dimasukkan, maka saya memutuskan untuk meninggalkannya. Satuan pengukuran di sini adalah zang, satu zang adalah 3,3 meter. Jadi panjangnya puluhan zang dan lebarnya 2 zang. Awan gelap mengelilingi kapal perang, guntur bergemuruh tak henti-hentinya, dan sambaran petir tak berujung mengelilinginya. Itu benar-benar dapat memperbaiki dirinya sendiri. Bagaimana mungkin para sage kuno menyempurnakan ini? Xiao Chen terkejut ketika dia melihat petir mengelilingi kapal perang perak. Xiao Chen berencana untuk memperbaiki sendiri tanda formasi yang rusak. Dia tidak mengharapkan kapal perang perak untuk memperbaiki dirinya sendiri setelah mendapatkan kembali spiritualitasnya. Xiao Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika itu dapat memperbaiki dirinya sendiri seperti ini, sebagai harta karun rahasia seorang sage, itu akan memiliki tanda sage. Sekarang setelah semua sage pergi, ia akan secara otomatis mencari seseorang dengan garis keturunan sage dan mengenalinya sebagai tuannya secara otomatis. Saya harus menghapus tanda sage dan menandainya dengan tanda saya sendiri. Xiao Chen berbicara pada dirinya sendiri perlahan, kata demi kata, matanya menunjukkan tatapan penuh tekad. Dia melewati awan gelap yang tak terbatas dan kilatan petir yang berkelap-kelip tak berujung. Xiao Chen mendarat dengan kuat di haluan kapal perang. Dia dengan hati-hati melihat kata Yan pada spanduk di haluan kapal. Bendera hitam besar tampaknya telah diturunkan dari zaman kuno. Itu berdiri diam di haluan, berkibar tertiup angin. Kata Yan pada bendera itu ditulis dengan gaya kaligrafi kursif. Setiap pukulan sepertinya mengandung kekuatan dominan, menunjukkan kekuatan yang kuat dan terlihat sangat mengesankan. Mata Xiao Chen bersinar seperti obor. Dia menatap kata Yan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus bertarung melawan Sage, menghapus tanda spiritual dari Sage secara pribadi. Bahaya yang terlibat sudah jelas. Ada kemungkinan kematian yang tinggi. Namun, tatapan Xiao Chen tetap tegas seperti biasanya. Dia tidak punya niat untuk mundur. Dia menikam sens spiritualnya ke spanduk seperti pedang tajam. Ledakan. Pada saat itu, pemandangan di sekitarnya menghilang. Xiao Chen muncul di sepetak magma padat. Kadang-kadang, ada aliran api menyembur keluar. Di kejauhan, ada gunung berapi yang meletus, melepaskan sejumlah besar api dan lava. Anehnya, ada 9 matahari di langit. Dewa besar berdiri di langit. Sebuah cahaya, lebarnya puluhan ribu meter, memancar di belakangnya. Kekuatannya yang tak terbatas menyebar ke seluruh ruang ini. Puci, dewa itu tiba-tiba membuka matanya dan menembakkan cahaya keemasan, menyelimuti Xiao Chen. Dia berteriak, beraninya kamu menunjukkan rasa tidak hormat di hadapan dewa. Kenapa kamu masih belum berlutut? Petik 2. Suara ini seperti guntur dari 9 langit. Itu sangat mengejutkan. Itu bergema tanpa henti di ruang angkasa, itu memekakkan telinga, menciptakan ketakutan dalam diri sendiri. Akhirnya, suara ini menjadi gema, berulang pada frekuensi yang sama dengan detak jantung Xiao Chen. Gema itu berulang lebih cepat dan semakin cepat detak jantung Xiao Chen berkorespondensi, berdebar dengan kecepatan yang sama seperti akan melompat keluar dari dadanya. Bang, bang, bang. Xiao Chen memegang tangannya di dadanya. Dia bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Dia merasa sangat tertahan, dia merasa sedih dan bingung. Wajahnya yang tampan terpelintir dan terdistorsi. Dengan suara, putong, kaki kanannya mau tidak mau berlutut. Masih belum berlutut. Suara itu terus bergema di telinga Xiao Chen,
seolah membekas di benak Xiao Chen. Rasanya tidak mungkin untuk disingkirkan. Suara surgawi yang luas dan perkasa, di atas langit tertinggi, adalah suara seperti guntur, setiap kata adalah permata, seperti pedang atau pedang, tajam tanpa pengekangan. Manusia itu seperti semut, bagaimana mereka tidak takut. Catatan TL, bagian ini terasa seperti puisi, setiap frasa datang dalam 4 kata bahasa Mandarin. Kurung siku tutup. Kekuatan sage kuno sangat menakutkan. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, tandanya masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Itu benar-benar mendominasi ruang mental ini. Ini adalah pertarungan yang melampaui puluhan ribu tahun. Kecuali sense spiritual Xiao Chen bisa melampaui ini, dia tidak punya cara untuk menang. Saat lututnya yang lain menyentuh tanah, tanda spiritualnya akan hilang selamanya. Tubuhnya akan menjadi tidak berjiwa. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk bertahan, untuk mempertahankan pendirian kejernihan dalam pikirannya. Apakah ada sesuatu yang dapat mematahkan kekuatan dewa ini? Pernahkah saya melihat sesuatu yang bisa menginjak-injak dewa di bawah kakinya? Orang bijak kuno telah melihat dewa, dengan demikian ia menciptakan kembali dewa di ruang ini. Namun, kultivator terkuat yang pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya adalah Yue Ying. Bagaimana dia akan bertarung melawan dewa? Menurut pendapat Xiao Chen, bahkan Kaisar Guntur atau Kaisar Tianwu akan merasa sulit untuk menang melawan dewa. Kekuatan sage kuno jelas lebih kuat dari mereka, tidak ada keraguan tentang itu. Jika bahkan orang bijak tidak bisa mengalahkannya, lalu apa yang bisa? Dewa-dewi yang dibayangkan oleh para bijak adalah dewa-dewa legendaris, keberadaan mereka lebih mengerikan daripada orang bijak atau kaisar kuno. Sesosok tiba-tiba muncul di benak Xiao Chen. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat pria yang dilihatnya di gambar pemahaman Sage Dao. Pria misterius yang bertarung melawan 18 Azure Dragons. Ledakan. Xiao Chen berteriak dan tiba-tiba, 18 Azure Dragons muncul di belakangnya. Naga meraung tanpa henti, langsung memecah suara surgawi yang bergema di alam ini. Dewa di langit meraung dengan marah, cahaya di belakangnya berkedip berulang kali. Dia berteriak, "Semut, apakah kamu tahu kamu telah melakukan dosa besar?" Petik 2. Xiao Chen memejamkan matanya, dan pikirannya menjadi jernih. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan 2 sinar cahaya ungu melesat keluar, berbenturan tanpa rasa takut dengan cahaya keemasan dewa. Yang disebut dewa hanyalah isapan jempol dari imajinasi manusia. Mereka lahir sebagai hasil dari kepercayaan masyarakat. Jika saya percaya pada dewa, maka dewa itu kuat dan perkasa, tak terbatas dan mutlak. Jika saya tidak percaya pada dewa, maka semuanya ada dalam diri saya. Aku adalah diriku sendiri, dan para dewa tidak bisa ikut campur. Xiao Chen memandang dewa di langit dan perlahan berkata, "Aku harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, obsesi di hati saya ini tidak akan pernah padam." Jalan budidaya lambat dan panjang, semakin jauh seseorang berjalan, semakin tinggi persyaratannya pada kondisi mental seseorang. Yang disebut, bakat, tidak lagi signifikan. Ada banyak orang di era kuno, yang memiliki bakat biasa, yang menjadi sage. Apa yang mereka andalkan adalah hati yang teguh dan kondisi mental yang murni. Terlepas dari dunia, itu normal bagi orang untuk menghubungkan hal-hal yang tidak bisa mereka jelaskan kepada dewa. Namun, apakah dewa benar-benar ada? Tidak ada yang tahu. Bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak akan sama dengan yang diyakini kebanyakan orang. Xiao Chen sekarang berhasil menyingkirkan pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi Xiao Chen saat dia melatih hatinya di masa depan. Pada akhirnya, dewa ini hanyalah sebuah tanda yang ditinggalkan oleh para sage. Selama Xiao Chen tercerahkan tentang ini, tidak ada alasan bagi Xiao Chen untuk kalah dalam pertempuran yang melampaui puluhan ribu tahun ini. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, cahaya di belakang dewa perlahan meredup. Cahaya besar mulai menghilang, akhirnya menjadi tidak ada. Gemuruh. Laut tanpa batas muncul di belakang Xiao Chen, ombak menderu, dan lapisan demi lapisan gelombang melonjak dengan hebat. Raungan naga terdengar, dan naga azure melompat keluar dari laut. Berdiri di atas kepala naga adalah seorang pria yang memegang pedang. Saat dia muncul, 18 Azure Dragon di sekitar Xiao Chen segera terbang di belakangnya. Raungan naga terus bergema di mana-mana. Retakan benar-benar muncul di batas ruang ini, menyebar perlahan. Pria yang berdiri di atas kepala naga memandang dewa di langit dan mengungkapkan senyum menghina. Dia mendorong dengan kakinya, dan tubuhnya menghilang dari tempat aslinya. Puci, pedang itu menyala, dan dewa itu dipenggal. Kecepatannya sangat cepat. Xiao Chen bahkan tidak berhasil melihat bayangannya. Tidak mungkin mengikuti gerakannya dengan matanya. Ruang tiba-tiba pecah, dan pemandangan berubah lagi. Gunung berapi menghilang, dan spanduk hitam besar muncul di tengah tanah yang sunyi. Xiao Chen sepertinya turun dari langit, perlahan mendarat di tanah. Dia berjalan ke spanduk hitam, dan dia melihat kata Yan yang kabur di spanduk. Xiao Chen tidak ragu-ragu saat dia berjalan dan mengambil spanduk hitam. Segera, awan melonjak, dan angin kencang bertiup,
meniup pasir dan batu ke sekitarnya. Hah? Xiao Chen membuka mulutnya dan menelan spanduk hitam itu. Dia bermaksud menelan Tao yang terkandung dalam spanduk. Ruang segera menjadi sunyi. Xiao Chen duduk bersila dan menutup matanya, dengan hati-hati memahami hukum langit dan bumi, tercerahkan tentang Tao yang ditinggalkan orang bijak di spanduk. Lingkungannya berubah terus-menerus. Untuk sementara, api perang menyelimutinya. Darah tersebar di seluruh medan perang kuno. Ada sage yang jatuh dan Great Demons sekarat. Kemudian, untuk beberapa saat, itu menjadi malam bersalju. Kelopak bunga memenuhi langit di bawah bulan purnama. Itu adalah tempat yang indah dan sangat menyentuh. Kemudian, itu menjadi seorang sage yang memahami Dao. Ada fenomena misterius yang terjadi di puncak gunung. Guntur tak berujung meraung. Sage memahami Dao besar di tengah raungan guntur, mengembangkan hukumnya sendiri. Akhirnya, semua ini lenyap, meninggalkan abu-abu tanpa batas. Sesosok manusia berdiri di langit, melihat ke kejauhan. Ada kesepian yang tak terlukiskan di matanya. Ini adalah kehidupan seorang sage. Dia pernah menjadi liar sebagai seorang pemuda, mengalami cinta, penyesalan, gairah, dan benci, mengubah dunia fana terbalik. Dia pernah tak tertandingi, berkeliaran di langit dan bumi, memetik bintang dan menarik bulan, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Namun, pada akhirnya, dia masih menyisakan kesepian yang tak terukur. Tidak ada yang bisa memahami rasa sakitnya. Dia menghela nafas panjang, jalan seorang sage sepi, dan dunia manusia kosong. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya, kekacauan muncul di tatapannya. Dia melihat kehidupan seorang sage kuno. Rasanya seperti 10.000 tahun telah berlalu, namun itu hanya butuh sesaat, seperti itu adalah mimpi. Bab 128, Keadaan Mendalam. Hah? Di tengah kekacauan, spanduk hitam muncul di mata Xiao Chen, setelah itu terwujud di ruang ilusi. Xiao Chen berteriak dan terbang ke udara. Dia menggenggam tiang spanduk dan menancapkannya ke tanah dengan keras. Ada kata Xiao yang bergema kuat di spanduk hitam. Tanda yang ditinggalkan sage ini akhirnya diasimilasi oleh Xiao Chen. Xiao Chen membuka matanya lagi, dan pemandangan di sekitarnya berubah. Dia berdiri di haluan kapal perang perak. Dia akhirnya kembali ke dunia nyata. Spanduk hitam di haluan kapal perang berkibar tertiup angin. Kata, Yan, menghilang dan berubah menjadi kata, Xiao, Xiao. Harta karun rahasia ini akhirnya memiliki tanda Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengirimkan sense spiritualnya. Dia mulai memeriksa tanda formasi di Secret Treasure. Setelah waktu yang lama, dia menarik sense spiritualnya, merasa sedikit kecewa. Formasi ofensif tidak berubah menjadi lebih baik, tidak ada tanda-tanda akan diperbaiki. Sepertinya Xiao Chen tidak bisa menunggu sampai ranah kultivasinya membaik dan mengukirnya kembali. Namun, fungsi lain dari harta karun rahasia telah pulih. Tidak ada perbedaan dari saat itu di puncaknya. Setidaknya mengenai kecepatan dan pertahanan, itu seharusnya tidak mengecewakan Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis. Dia melompat turun dari haluan kapal perang, harta karun rahasia masih harus ditempa oleh Guntur selama 49 hari sebelum dapat menampilkan Tao surga dan bumi. Dalam jangka pendek, Xiao Chen tidak memiliki masalah yang membutuhkannya. Ada perasaan khusus tentang memiliki tubuh puluhan ribu meter di langit. Xiao Chen merasakan perasaan khusus ini saat dia jatuh dengan cepat ke tanah. Awan gelap yang memanjang selamanya ke kejauhan muncul di bawah Xiao Chen. Dia memperluas sense spiritualnya untuk memeriksanya dan melihat tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari awan. Ketika awan saling bersentuhan, akan ada guntur dan kilat yang menyambar di langit. Xiao Chen menghela nafas, setelah berada di surga, aku hampir melupakan masalah dunia fana. Petik 2. Batu roh kelas medial di tangannya belum kosong. Xiao Chen menutupi dirinya esens dan menembus awan. Hujan yang jatuh padanya didorong oleh esens, mengalir menjauh dari tubuhnya. Tiba-tiba, Xiao Chen terinspirasi. Dia menggunakan formula mengubah karakter Battle Sage Origin untuk meniru teknik bela diri Ji Changkong. Tubuhnya berubah menjadi meteor dan menuju ke tanah dengan keras. Ledakan. Meteor itu menembus tirai hujan yang tak henti-hentinya dan langsung mendarat di tanah. Itu adalah ledakan keras, dan Xiao Chen muncul. Gelombang kejut menyebabkan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya segera menguap. Xiao Chen melihat batu roh kelas medial yang benar-benar kehilangan cahayanya, dia merasa heran. Dia bergumam pada dirinya sendiri, teknik bela diri yang membutuhkan roh bela diri yang diwariskan akan menghabiskan esens dalam jumlah besar saat menggunakan formula mengubah karakter untuk menirunya. Saya harus mengingat ini di masa depan. Petik 2. Xiao Chen membuang batu roh kelas medial yang benar-benar kelelahan dan meningkatkan langkahnya. Dia berjalan cepat di sungai Zuang sebelum melewati air terjun yang mengalir deras, memasuki gua. Xiao Chen mengeluarkan teknik bela diri kuno dari cincin semesta dan mulai membacanya perlahan. Yang disebut, teks kuno, sebenarnya adalah karakter Cina tradisional Cina. Tidak sulit bagi Xiao Chen untuk membacanya. Dia baru saja melihat kehidupan seorang sage kuno dan mendapatkan pencerahan.
Pencerahan ini menciptakan keadaan pikiran yang sangat mendalam. Xiao Chen merasa pikirannya menjadi lebih jernih. Banyak masalah yang tidak bisa dia selesaikan di masa lalu langsung ditangani. Xiao Chen tidak tahu berapa lama dia bisa mempertahankan keadaan seperti itu. Karena itu, dia dengan cepat mengeluarkan teknik bela diri kuno dan memeriksanya dengan cermat, berharap dia dapat memahaminya. Teknik bela diri kuno sangat berbeda dari teknik bela diri modern. Perbedaan terbesar adalah teknik bela diri kuno tidak dibagi menjadi peringkat kuning, mendalam, bumi, dan surga. Xiao Chen memeriksa setiap buku dengan hati-hati. Dia tidak mencari pemahaman yang sempurna, apa yang bisa dia pahami sudah cukup. Bagian manapun yang tidak dia mengerti, dia akan melewatkannya karena tidak layak untuk dicoba pada saat ini. Xiao Chen meninjau 5 teknik bela diri kuno sedemikian rupa selama setengah bulan, sampai keadaan pencerahan lenyap. Hualala, air terjun di depan gua terus menyembur ke bawah. Melewati air terjun, hujan masih belum berhenti, turun tak henti-hentinya. Hujan ini adalah hasil dari kapal perang perak. Karena harus diguyur guntur selama beberapa waktu, hujan tidak pernah berhenti. Xiao Chen bangkit dan berjalan melewati air terjun yang mengalir deras. Hujan menimpanya saat dia mendarat di sungai Sung yang deras. Permukaan sungai bergelombang. Itu telah membanjiri tepi sungai sejak lama. Sungai itu lebih deras dari sebelumnya. Xiao Chen saat ini mencapai kesuksesan kecil di Azure Dragon Cloud Soaring Art. Mengandalkan teknik gerakan peringkat surga ini, dia berdiri kokoh di sungai yang mengalir deras tanpa panik. Xiao Chen memejamkan mata dan merenungkan keuntungan dari setengah bulan terakhir saat hujan membasahi dirinya. Pikirannya menjadi jernih, dan dia memasuki kondisi ajaib. Teknik bela diri kuno mencerahkan Xiao Chen. Beberapa teknik bela diri ini adalah teknik pedang. Beberapa teknik tombak, beberapa murni teknik kultivasi. Namun, Xiao Chen tidak berniat mempelajari semua ini. Teknik bela diri ini bukanlah puncak teknik bela diri kuno. Lebih baik tidak menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Jika dia mempelajari kembali teknik kultivasi, keuntungannya tidak akan menggantikan kerugiannya. Ketika teknik bela diri yang berbeda dicampur, mereka mungkin akan saling menahan. Xiao Chen bermaksud untuk terus memahami teknik pedang guntur bergegas. Dia menggabungkan semua yang dia pelajari dalam setengah bulan terakhir, Azure Dragon Cloud Soaring Art, dan formula perubahan karakter Battle Sage Origin bersama-sama untuk memungkinkan teknik Rushing Thunder Sabre menjalani peningkatan kualitatif. Kesulitan yang terlibat tidak kurang dari menciptakan teknik bela diri baru dari awal. Dengan teknik pedang guntur bergegas sebagai intinya, menambahkan apa yang dia pelajari di masa lalu dan pemahamannya baru-baru ini, teknik pedang guntur bergegas ditingkatkan lebih jauh. Xiao Chen berdiri di Sungai Zung selama setengah bulan. Seolah-olah dia bisa merasakan denyut nadi Sungai Zuang. Dia sepertinya telah menjadi satu dengan sungai yang mengalir tanpa henti. Puci. Pada hari ini, Xiao Chen akhirnya membuka matanya. Ada ketenangan di mata hitamnya, tidak ada gelombang emosi. Hanya dengan berpikir, Lunar Shadow Saber keluar dari cincin alam semesta dan muncul di tangan kanannya. Menggambar pedang. Xiao Chen mengubah posisinya dan memegang pedang dengan erat di tangan kanannya, tidak ada cahaya yang keluar dari bilah pedang. Dengan suara, sua, pedang itu menyala di tengah hujan. Itu membuat jalan di antara ruang setiap rintik hujan. Itu hanya berlangsung sesaat, kecepatannya mencapai puncaknya. Itu tidak bersentuhan dengan tetesan air hujan sama sekali. Ledakan. Kilatan petir muncul di langit dan menabrak permukaan sungai, menciptakan percikan setinggi 2 meter. Arus listrik mengalir melalui air dan masuk ke tubuh Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Arus listrik mengalir melalui kulitnya, berderak saat melakukannya. Sepertinya dia tersengat listrik, tapi dia tidak terluka sama sekali. Ketika arus listrik akhirnya berkumpul di bilah pedang hitam Lunar Shadow Saber, Xiao Chen melangkah maju dan memanfaatkan arus listrik untuk menyerang dengan pedangnya dengan cepat. Potongan busur. Lampu busur ungu setinggi 2 meter berkilau dengan lampu listrik meledak di tengah hujan. Tetesan hujan langsung menjadi uap. Kabut menyebar, dan penglihatan menjadi setengahnya. Ada kekosongan hujan untuk waktu yang singkat. Ledakan. Ada lagi guntur, dan ombak melonjak ke langit. Xiao Chen melonjak ke udara, didorong oleh percikan yang kuat. Xiao Chen telah menggabungkan Azure Dragon Cloud Soaring Art dengan Rushing Heaven Chop. Dia bergerak secepat naga banjir. Kemanapun dia lewat, hujan akan hilang seperti sudah kering. Dalam sekejap mata, Xiao Chen naik ratusan meter. Dengan bantuan dari Azure Dragon Cloud Soaring Art, tubuhnya berputar di udara dan benar-benar berhenti untuk sementara. Tanpa bantuan dari mantra gravitasi, ini hampir tidak mungkin. Aktivasi mantra gravitasi terlalu lama, tidak ada nilai dalam pertarungan. Jadi, Xiao Chen hanya menggunakannya sebagai sarana untuk melarikan diri. Dalam sekejap dia berhenti, aura Xiao Chen terangkat ke puncaknya. Di bawah tekanan aura, hujan yang turun tampak sangat lambat. Ledakan, 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 ledakan. Cepat guntur bergegas. Xiao Chen berteriak ringan, guntur berderak di belakangnya. Auranya sangat menakutkan, seperti dewa guntur yang turun ke alam fana.
Bang! Meminjam kekuatan guntur yang deras, Xiao Chen membanting pedangnya ke permukaan sungai. Kekuatan besar ini membelah air seperti tahu, membelah sungai menjadi dua. Dinding setinggi 3 meter yang terbuat dari air menjulang di kedua sisi tempat pemotongan itu dibuat. Xiao Chen mendarat di air, dan dinding air di kedua sisi dengan cepat bergabung kembali. Dinding air ini tampak sangat lembut dan lembut, tetapi sebenarnya mengandung 500 kg kekuatan, itu bisa dengan mudah menghancurkan seorang pembudidaya menjadi bubur kertas. Pemotongan rantai kedua guntur yang bergegas. Mengendarai kekuatan yang terakumulasi dari 4 serangan sebelumnya, Xiao Chen dengan cepat mengeksekusi chop rantai kedua guntur yang bergegas. Tidak ada target yang jelas untuk serangan ini, itu hanya menempel di udara kosong. Huci, sebuah gaya sentrifugal muncul di udara, menyedot dinding air yang menyatu, mengubahnya menjadi tunas air yang berputar di tepi sungai. Kecambah air beredar untuk waktu yang lama, menyedot semua air sungai di sekitarnya. Setelah beberapa saat, pilar besar air terangkat ke langit. Xiao Chen berdiri di tepi sungai dan menyaksikan pilar air bergegas ke langit. Dia tampaknya tidak puas dengan itu. Dia telah menghabiskan 1 bulan menggunakan keadaan pencerahan itu untuk membaca dengan teliti teknik bela diri kuno. Meskipun Rusing Thunder Chop berevolusi ke tingkat yang lebih mengerikan, itu masih jauh dari apa yang dia harapkan, itu jatuh pendek dengan jumlah yang signifikan. Semua teknik bela diri yang dia pelajari, belum digabungkan sepenuhnya. Dalam sebulan terakhir, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa potensi teknik pedang guntur bergegas tidak terbatas. Itu tidak seperti teknik bela diri peringkat mendalam. Dia masih belum dapat sepenuhnya memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dia juga tidak bisa mengeksekusi Rusing Thunder Third Chain Chop. Rasanya dia masih kehilangan sesuatu. Xiao Chen tersenyum pahit saat dia menghela nafas pelan, sepertinya akan terlalu sulit untuk sepenuhnya memahami teknik pedang guntur bergegas dengan kultivasiku sebagai master bela diri kelas superior. Petik 2. Setelah beristirahat sebentar, Xiao Chen menatap ke kejauhan, tatapannya menembus hujan dan kabut. Dia melihat formasi pengumpulan roh kelas medial di puncak gunung yang tinggi di atas awan. Kemudian, dia mengeksekusi mantra gravitasi dan terbang ke arah itu. Setelah waktu yang lama dan menembus lapisan awan yang tak berujung, Xiao Chen tiba di puncak gunung sekali lagi. Di sini juga hujan, tapi hujan itu terbuat dari energi spiritual yang mencair. Di tengah formasi pengumpulan roh, pilar cahaya keemasan masih berkilauan seperti biasanya. Mata air roh di kapal perang telah diperbaiki sejak lama. Itu tidak lagi membutuhkan bantuan energi spiritual untuk menjalani pembaptisan gunturnya. Xiao Chen mengumpulkan botol yang mengumpulkan energi spiritual dan memasukkannya ke dalam cincin semesta. Kemudian, dia memasuki formasi pengumpulan roh dan duduk bersila, memasuki kondisi kultivasi. Dia tidak ingin membiarkan energi spiritual yang terkumpul menjadi sia-sia. Semua tetesan kental dari energi spiritual di langit langsung berkumpul ke Xiao Chen. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke dalam dirinya. Energi spiritual menyembur di meridian Xiao Chen. Kecepatan berkultivasi dalam formasi pengumpulan roh ini jauh lebih cepat daripada berkultivasi di gua di belakang air terjun. Xiao Chen memakan pil puasa lagi dan mulai mengedarkan mantra surgawi guntur ungu berulang-ulang. Bab 129, Satu dengan Surga. Hari-hari kultivasi sangat sepi. Matahari terbit dan terbenam, awan berkumpul dan berhamburan. Xiao Chen seperti patung, tidak bergerak. Setelah setengah bulan, tanda formasi perlahan mulai retak, 10 batu roh kelas medial semuanya berubah menjadi debu. Ledakan. Xiao Chen membuka matanya dan menembakkan seberkas cahaya ungu. Setelah berkultivasi dengan pahit dan mencapai pemahaman selama lebih dari sebulan, ditambah kultivasi yang dia lakukan di formasi pengumpulan roh, dia akhirnya mencapai puncak master bela diri kelas unggul. Ada senyum tipis di wajah Xiao Chen, dia akhirnya mengungkapkan ekspresi kepuasan. Namun, ketika dia ingat bagaimana Ji Changkong telah menjadi martial saint sejak lama, dan penerus klan bangsawan dengan martial spirit yang diwarisi yang berada di puncak martial Grandmaster, dia tidak bisa tidak merasa putus asa. Kalau saja dia seperti orang-orang itu, membangkitkan roh bela diri mereka saat lahir. Maka dia tidak perlu membuang 15 tahun waktunya. Dengan bakatnya, kecepatan kultivasinya tidak akan lebih lambat dari mereka. Ledakan. Sebuah kapal perang perak besar perlahan mendarat di puncak gunung. Setelah didera oleh guntur selama 49 hari, harta karun rahasia kuno ini telah pulih ke kejayaannya. Namun, kapal perang besar ini terlihat sangat canggih. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, spanduk di haluan terbang ke mata Xiao Chen dan kapal perang dengan cepat menyusut. Setelah beberapa saat, sebuah perahu perak kecil muncul. Xiao Chen tersenyum tipis dan melompat ke perahu kecil. Dia melihat ke kota air putih yang jauh dan berkata dengan lembut, sudah waktunya untuk kembali. Petik 2. Formasi diaktifkan, dan perahu perak terbang ke langit. Itu secepat angin dan secepat kilat, jauh lebih cepat daripada mantra gravitasi Xiao Chen berkali-kali. Angin menderu di telinga Xiao Chen.
Xiao Chen berdiri di haluan dengan tangan di belakang punggungnya, pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin. Wajahnya yang tampan mengungkapkan ketenangan tertentu. Ada perasaan yang tidak jelas dari seorang immortal. Xiao Chen merasa sangat bersemangat, dia belum pernah terbang begitu cepat dan mulus sebelumnya. Setiap sel di tubuhnya rileks. Akhirnya, Xiao Chen mengurangi kecepatannya dan menaikkan ketinggian perahu, menghindari semua binatang roh yang terbang. Dia duduk di haluan dan mengeluarkan sebotol anggur, serta beberapa makanan ringan, dari cincin universal. Dia menikmati anggur dan makanannya sendiri. Hujan yang turun selama sekitar 1 bulan, telah berhenti, matahari, yang datang setelah hujan, membawa kehangatan. Xiao Chen menikmati angin yang menyenangkan saat dia meminum anggurnya dan memakan makanan ringannya. Dia mengungkapkan senyum puas saat dia melihat pemandangan di sekitarnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengalami apa itu menjadi abadi, bertanya-tanya di seluruh dunia saat dia minum anggur, melihat awan berkumpul dan berhamburan, bunga mekar dan layu, melihat ke seluruh negeri setiap siang dan malam, merasa bebas dan tidak terkekang. Xiao Chen duduk di haluan kapal, terbang tinggi di langit. Saat dia hendak meninggalkan Savage Forest, Spiritual Sense Xiao Chen mengambil kapal perang hitam di bawahnya. Xiao Chen agak heran di dalam hatinya. Dia dengan cepat meningkatkan ketinggian kapal dan dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Setelah beberapa saat, Istana Es mendalam klan Duanmu, kapal perang emas Guyi Markis, dan kapal perang kerajaan hitam klan Hua semuanya muncul. Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis, orang-orang ini sangat sabar. Sudah lebih dari sebulan, dan mereka masih belum pergi. Petik 2. Hu Qi. Kapal perang perak tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Xiao Chen pindah dari haluan ke palka kapal perang. Dia mengoperasikan formasi harta karun rahasia dengan sekuat tenaga. Harta karun rahasia kuno langsung menunjukkan kecepatan yang mengerikan. Itu berubah menjadi kilatan cahaya perak dan menuju ke Whitewater City dengan kecepatan tinggi. Ketika itu sekitar 1000 meter dari kota air putih, Xiao Chen menghentikan kapal perang perak di langit. Dia tidak terburu-buru untuk turun. Dia bisa membayangkan situasi di dalam kota tanpa harus menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkannya. Poster buronan dia pasti sudah dipasang di mana-mana. Karunia yang diberikan oleh berbagai klan bangsawan padanya, tanpa diragukan lagi, akan melampaui apa yang bisa dilakukan klan Jiang. Xiao Chen ingat kompendium kultivasi memiliki mantra pengubah bentuk. Ketika dilatih dengan sangat sempurna, ia akan dapat berubah menjadi banyak objek, gunung tinggi atau sungai yang mengalir, binatang terbang atau makhluk di darat, atau bahkan matahari, bulan, atau bintang. Xiao Chen berpikir itu akan berguna dalam situasinya saat ini. Xiao Chen tidak menyangka bisa mencapai tahap legendaris seperti itu, yang dia butuhkan hanyalah sedikit mengubah penampilannya. Segera, matahari terbenam di barat, sekarang sudah senja. Xiao Chen sudah melatih mantra pengubah bentuk ke tahap awal. Namun, dia masih belum terbiasa dengan itu. Dia tidak dapat mengubah tinggi atau bentuk tubuhnya. Karena mantra surgawi guntur ungu Xiao Chen telah mencapai lapisan ketiga, dia bisa berlatih banyak mantra kecil di kompendium budidaya. Namun, dia tidak punya waktu untuk meneliti mereka. Ini menghasilkan situasi di mana Xiao Chen harus belajar di tempat ketika dia perlu menggunakan mantra pengubah bentuk. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, dikelilingi oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya, sekarang sudah malam. Xiao Chen berubah menjadi pria parubaya berkulit gelap. Dia akan menggunakan penutup malam untuk menyelinap ke Whitewater City. Dong, dong. Tepat pada saat ini, spirit blood jade di dada Xiao Chen tiba-tiba bergerak. Xiao Chen merasa senang. Setelah beberapa saat, Xiao Bai melompat keluar dari spirit blood jade. Setelah tertidur lelap begitu lama, saat Xiao Bai keluar, ia langsung melompat ke pelukan Xiao Chen. Melihat Xiao Chen yang berkulit gelap, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Itu menatap Xiao Chen dengan mata besar yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiao Chen tersenyum gembira dan memulihkan penampilannya yang biasa. Xiao Chen langsung menjadi intim. Xiao Chen tersenyum, saat ini aku sedang dikejar oleh orang jahat dan tidak bisa mengungkapkan penampilanku yang sebenarnya. Anda harus bersembunyi di Spirit Blood Jade terlebih dahulu, aku akan mentraktirmu bubur ikan nanti. Xiao Bai mengangguk dengan gaya yang menyenangkan. Itu mengangkat cakarnya seolah-olah sedang memegang mangkuk besar. Artinya ingin makan semangkuk bubur ikan sebesar itu. Itu sangat lucu, Xiao Chen tidak bisa menahan tawa. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya dan menemukan area yang kosong dari orang-orang. Dia kemudian dengan cepat turun dari langit, kembali menjadi pria parubaya berkulit gelap dari sebelumnya. Dia sekarang terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia menuju gerbang kota dengan penyangga. Ada 6 poster buronan Xiao Chen di tembok kota. Di bawah setiap poster buronan, ada daftar hadiah besar. Selain uang, setiap klan bangsawan juga menawarkan senjata roh dan teknik bela diri peringkat tinggi. Yang membuat Xiao Chen terkejut adalah poster buronan dari klan Yan Provinsi Xie. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, ketika klan bangsawan bergerak, mereka benar-benar melakukannya dengan cara tirani yang tak tertandingi. Petik 2. Provinsi Dongming,
Provinsi Xie, Provinsi Nanling, dan Istana Kerajaan, saya dicari di 4 provinsi negara Qin besar. Sepertinya tidak ada tempat untukku lagi. Petik 2. Xiao Chen memasuki kota air putih dan langsung menuju paviliun Liu Sang. Karena baru-baru ini menjadi gelap, bisnis paviliun Liu Sang sedang booming. Ketika Xiao Chen masuk, lantai pertama sudah penuh, dia tidak bisa melihat kursi kosong. Xiao Chen langsung menuju lantai 2. Lantai 2 penuh dengan pembudidaya. Mereka sedang mendiskusikan kejadian bulan lalu. Sudah lebih dari sebulan, klan bangsawan hampir membalikkan seluruh Savage Forest. Namun, mereka masih belum menemukan Xiao Chen. Saya telah hidup begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang berani menyinggung begitu banyak klan bangsawan di depan semua orang. Bahkan Mu Chengshui dari Frigid Night Palace tidak memiliki publisitas sebesar Xiao Chen. Saya tidak mengerti sesuatu, bagaimana Xiao Chen menyinggung begitu banyak klan bangsawan pada saat yang sama. Petik 2. Haha, Xiao Chen sudah menyinggung 3 klan bangsawan atas peta sisa kuno. Saya mendengar dari orang-orang yang berhasil melarikan diri dari sisa kuno bahwa setelah mereka memasuki sisa kuno, Xiao Chen merampok 4 klan bangsawan, bahkan tidak membiarkan Guyi Markis pergi. Petik 2. Apakah orang itu membawa banyak harta padanya sekarang? Jika saya menangkapnya, apakah saya akan kaya? Tidak perlu menangkapnya, selama Anda memiliki berita tentang dia dan melaporkannya ke klan bangsawan, Anda akan dapat memperoleh ribuan tael emas. Petik 2. Xiao Chen melanjutkan dan menuju ke lantai 3. Diskusi para pembudidaya di lantai 2 sangat keras, semua diskusi ini sampai ke telinga Xiao Chen. Dia heran dengan ini, dia tidak menyangka setelah sekian lama, dia masih akan menjadi topik utama diskusi dan rumor. Xiao Chen menunjukkan kartu VIP-nya dan memasuki lantai 3. Lantai 3 jauh lebih tenang, kebanyakan orang menawar harga dengan suara rendah. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat banyak orang melakukan transaksi pada harta yang diperoleh dari sisa-sisa kuno. Meskipun banyak pembudidaya meninggal di sisa kuno, ada beberapa pembudidaya yang beruntung atau kuat yang berhasil menemukan sesuatu yang baik. Hah! Tepat ketika Xiao Chen hendak duduk, dia melihat seorang kultivator menjual lonceng tembaga kecil dan indah. Lonceng tembaga itu tampak sangat kuno, sayangnya, permukaannya rusak parah. Xiao Chen mengulurkan sens spiritualnya dan menyentuh bel tembaga. Tiba-tiba, suara bernada tinggi terdengar di kepalanya. Pikirannya terguncang, dia hampir pingsan. Xiao Chen sangat heran, dan dia dengan cepat menarik sens spiritualnya. Hai, saya mempertaruhkan hidup saya dan menemukan ini di peti mati di dalam sisa kuno. Ini jelas merupakan harta karun rahasia. Apakah Anda hanya bersedia menawarkan 1000 kisah perak? Itu konyol. Pemilik lonceng tembaga itu adalah seorang master bela diri berjubah abu-abu. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi yang sangat gelisah. Lengan kanannya hilang dari siku ke bawah. Setelah dia mendengar tawaran dari pihak lain, kulitnya menjadi pucat, dan ekspresinya berubah menjadi marah. Setelah perjalanan ke sisa kuno ini, sikunya dipotong lengannya, dan dia menjadi lumpuh. Awalnya, dia pikir dia akan bisa menjual lonceng tembaga ini dengan harga yang bagus. Siapa yang tahu itu hanya bernilai 1000 kisah perak. Duduk di seberang Martial Grandmaster berpakaian abu-abu adalah seorang pedagang. Ekspresi pada pedagang itu adalah salah satu dari ketidaksabaran yang ekstrim. Dia berkata, dalam suasana hati yang buruk, ada perbedaan dalam kualitas harta karun rahasia. Lonceng tembaga milikmu ini jelas rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Bagaimana itu bisa bernilai harga tinggi? Petik 2. Jika bukan karena barang antik dan mungkin berharga bagi kolektor, saya bahkan tidak akan repot-repot menawarkan 1000 kisah perak. Jika Anda bersedia, maka juallah, jangan buang waktuku. Kamu kejam. Kultivator yang kehilangan setengah lengan menjadi pucat. Setelah dia berbicara, dia bangkit dan meninggalkan meja. Pedagang di meja itu tertawa dingin, lelucon yang luar biasa. Itu hanya besi tua, dan dia memperlakukannya seperti harta karun. Orang-orang di sekitarnya semua mengalihkan perhatian mereka. Ketika pembudidaya itu mendengar itu, dia tersipu. Dia menjadi sangat malu dan meningkatkan kecepatan. Xiao Chen berjalan mendekat dan menghentikannya. Orang itu memelototi Xiao Chen dengan agak marah dan berkata, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu masih menjual lonceng tembaga di tanganmu? Saya agak tertarik. Xiao Chen tersenyum tipis. Kultivator itu tersenyum dingin, apakah Anda mencoba mengambil keuntungan? Saya mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkannya, dan Anda ingin mengambil keuntungan dari itu. Tidak ada kemungkinan itu terjadi. Xiao Chen tersenyum lembut dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menempatkan batu roh kelas rendah di saku pembudidaya. Ketika pembudidaya meletakkan tangan kirinya di sakunya, dia tercengang. Untukmu, terima kasih banyak. Dia memberikan bel tembaga ke Xiao Chen dan membungkuk dalam-dalam. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia segera meninggalkan paviliun Liu Sang. Xiao Chen memperhatikan saat dia pergi. Dia hanya bisa menghela nafas, begitulah jalan kultivasi. Untuk menjalani kehidupan yang mulia, seseorang harus mengalami bahaya yang jauh melampaui apa yang dialami orang biasa sebanyak 10.000 kali lipat.
Namun, begitu mereka terluka parah, mereka hanya bisa menjalani hidup sebagai orang biasa. Bab 130, Keraguan yang disebabkan oleh Chu Chaoyun. Orang itu beruntung telah bertemu Xiao Chen. Banyak pembudidaya yang memiliki kemalangan yang sama dengannya bahkan tidak akan bisa tetap hangat atau mendapatkan makanan setelah mereka menjadi lumpuh. Mereka hanya bisa menjalani kehidupan yang menyedihkan. Pada saat ini, seorang pelayan pria tiba-tiba datang dan berkata kepada Xiao Chen, "Tamu yang terhormat, Tuan muda kami mengundang Anda." Petik 2. Xiao Chen agak heran, "Saya telah mengubah penampilan saya, bagaimana lemak mengenali saya?" Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan. Dia menyingkirkan bel tembaga dan mengikuti pelayan itu, langsung menuju ke lantai 5. Di lantai 5, wajah familiar si gemuk menyaksikan Xiao Chen muncul. Dia tertawa keras dan menepuk punggung Xiao Chen dengan keras dan berkata, "Sial. Anda benar-benar mampu. Meskipun klan bangsawan mencari Anda begitu lama, Anda masih belum ditemukan. Ada apa sekarang? Apakah Anda di sini untuk meminta bantuan Tuan gemuk ini untuk melarikan diri?" Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis dan mencoba mengklarifikasi keraguannya. Si gendut memberi isyarat agar Xiao Chen duduk. Kemudian, dia membuka kipas lipat khasnya dan mengipasi dirinya sendiri. Dia tersenyum puas. Kecerdasan Tuan gemuk ini hanya sedikit lebih tinggi dari kebanyakan orang. Saya tahu jika Anda datang ke kota, Anda akan mengubah penampilan Anda. Namun, cincin di jari Anda tidak akan berubah. Jadi, saya membagikan gambar cincin Anda kepada setiap pelayan. Saya mengatakan kepada mereka untuk segera membawa siapapun yang memakai cincin seperti itu kepada saya. Petik 2. Xiao Chen melihat cincin semesta di jarinya dan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka, setelah semua rencananya, akan ada celah yang begitu jelas. Xiao Chen mengingat kembali pikirannya dan menatap si gemuk. Dia bertanya, "Hari itu di peron batu, setelah aku pergi, apakah kamu melihat apa yang dilakukan Chu Chaoyun?" Si gemuk menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Tidak, ketika kamu terbang, kita semua meninggalkan platform batu. Tidak ada yang memperhatikan apa yang dilakukan Chu Chaoyun. Ketika kami kembali, peti mati dan mayatnya, serta Chu Chaoyun, menghilang." Setelah mendengar ini, Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia memikirkannya dengan hati-hati. Dia berhasil mengklarifikasi beberapa keraguan yang dia miliki tentang perjalanan ke sisa kuno ini. Namun, Chu Chaoyun dan peti mati menghilang bersama. Dia tidak mengerti ini. Meskipun Kaisar Tianwu bukan dari era kuno, dia memahami hukum langit dan bumi dan memahami dao-nya sendiri. Tubuh secara otomatis memancarkan dao yang menolak cincin tata ruang. Itu tidak mungkin untuk menempatkan tubuh di cincin tata ruang. Namun, itu menghilang bersama dengan peti mati yang begitu besar. Bagaimana itu bisa terjadi? Selain berkultivasi dalam sebulan terakhir, Xiao Chen telah memikirkan tentang peristiwa perjalanan ke sisa kuno. Dia merasa ada seseorang di belakang layar, memanipulasi kejadian dan mengubah semua orang menjadi bidak catur. Xiao Chen bertanya pada si gendut, "Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana klan Jiang memperoleh peta sisa kuno?" Tidak ada orang luar yang tahu bagaimana klan Jiang memperoleh peta sisa kuno. Tampaknya muncul entah dari mana, tanpa meninggalkan jejak. Kemudian, itu secara kebetulan bocor, menyeret klan bangsawan Provinsi Dongming ke dalamnya. Akhirnya, tidak ada yang menyangka klan Jiang benar-benar memiliki pendukung, klan Ji, yang tidak takut pada klan bangsawan. Semuanya jatuh ke dalam keseimbangan yang halus. Tidak ada yang bisa menjelajahi sisa kuno sendirian, mereka hanya bisa masuk bersama. Jin Dabao mengeluarkan beberapa gambar dari berbagai usia. Semua gambar ini sangat kuno. Mereka semua memancarkan aura usia. Yang tertua diperkirakan oleh Xiao Chen setidaknya berusia 3.000 tahun. Si gendut perlahan berbicara, "Saya terlambat bereaksi. Sebelum kami memasuki sisa kuno, saya merasa ada yang tidak beres. Karena itu, saya memerintahkan orang-orang saya untuk mengumpulkan semua berita tentang sisa-sisa kuno di Provinsi Dongming. Pada akhirnya, saya baru mendapatkan hasilnya beberapa hari yang lalu. Tujuan akhir dari semua gambar ini adalah istana bawah tanah yang kami tuju. Saya memeriksanya. Gambar paling awal dibuat ketika dinasti Tianwu baru saja runtuh. Xiao Chen tercengang, dinasti Tianwu telah runtuh 5.000 tahun yang lalu. Artinya, ini telah direncanakan 5.000 tahun yang lalu dan berlangsung hingga hari ini. Memikirkan platform batu aneh dan mayat yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, Xiao Chen berkata dengan sedikit tidak percaya, "Apakah Anda mengatakan seseorang sedang mencoba untuk menghidupkan kembali Kaisar Tianwu?" Jelas ada formasi kuno di bawah platform batu yang menyerap kekuatan hidup dan energi spiritual semua orang sebelum mengumpulkan mereka semua di satu tempat. Petik 2. Lemak itu menggosok kepalanya. Dia berkata, "Itu seharusnya tidak mungkin. Dalam keseluruhan sejarah benua Tianwu, metode untuk menghidupkan kembali orang mati belum pernah disebutkan sebelumnya. Bahkan Kaisar Agung tidak memiliki cara untuk melakukannya. Ada banyak penyebutan tentang menghidupkan kembali orang mati, tetapi itu tidak mengingat ingatan kehidupan mereka sebelumnya." Petik 2. Xiao Chen memikirkannya dan setuju.
Menghidupkan kembali orang mati bertentangan dengan siklus Dao. Jika itu terjadi, akan ada perubahan besar dalam hukum langit dan bumi. Apa pendapatmu tentang martial sage tanpa kepala yang tak terhitung jumlahnya di platform batu? Xiao Chen ingat masih ada pedang yang patah di cincin semestanya. Sampai hari ini, dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa darinya. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengorek beberapa informasi dari si gendut. Jin Dabao mengeluarkan gambar yang sangat kuno dan berkata, ini adalah gambar dari 1000 tahun yang lalu. Periode itu adalah periode terbesar dari bangsa Qin besar. Terlepas dari Provinsi Dongming, Provinsi Xie, atau Provinsi Nanling, ada banyak orang jenius. Orang-orang yang pergi selama waktu itu adalah orang-orang di puncak. Masing-masing dari mereka adalah martial sage. Menurut pemahaman saya, itu seharusnya menjadi yang terakhir, tetapi sepertinya seseorang merusak rencana mereka. Dengan demikian, kami dapat melakukan perjalanan ini sekarang. Petik 2. Orang yang merencanakan ini tampak semakin menakutkan ketika mereka memikirkannya. Dia bahkan bisa membuat martial sage menari di telapak tangan mereka. Tidak diketahui siapa yang merusak rencana mereka, tetapi kultivasinya jelas tidak rendah. Si gemuk bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat sebelum berkata, menurut situasi pada periode itu, hanya ada satu orang di negara Qin besar yang bisa melakukannya. Petik 2. Siapa? Kaisar Guntur Sangmu. Jin Dabao mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Kaisar Guntur adalah kaisar bela diri terakhir dari bangsa Qin besar. Dia juga orang terkuat di negara Qin besar, keberadaannya di tahun-tahun terakhirnya tidak diketahui. Dugaan saya adalah dia pasti terkait dengan ini. Petik 2. Xiao Chen tidak terlalu terkejut, dia sudah membuat tebakan yang sama dengan si gemuk. Luka di leher orang bijak bela diri itu memang bekas luka akibat listrik. Ketika Ao Jiao akhirnya bangun, dia bisa mencoba bertanya padanya. Sebagai roh senjata pedang kayu guntur, dia seharusnya tahu sesuatu. Kamu sepertinya melupakan seseorang, kata Xiao Chen, dia tidak melanjutkan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Jin Dabao tersenyum tipis, aku tahu siapa yang kamu bicarakan. Chu Chaoyun Kan. Saya hanya bisa mengatakan orang ini sangat misterius dan sangat kuat. Yang terbaik adalah Anda tidak menyinggung perasaannya. Petik 2. Jangan menyinggung dia. Namun, Xiao Chen punya firasat dia akan berakhir melawannya cepat atau lambat. Ini adalah firasat yang tidak memiliki dasar, dan tidak ada bukti atau alasan untuk itu hanya perasaan. Setelah mendapatkan informasi itu, Xiao Chen bangkit dan bersiap untuk pergi. Si gemuk buru-buru menariknya kembali, berkata, kamu benar-benar tidak membutuhkanku untuk membantumu melarikan diri. Orang-orang dari klan bangsawan semuanya memburumu. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis, tidak perlu. Betul sekali, tolong minta seseorang untuk membawakan saya bubur ikan. Saya memiliki beberapa kebutuhan untuk itu. Petik 2. Si gemuk memanggil seorang pelayan untuk membuatkan Xiao Chen bubur ikan. Dia kemudian berkata, itu benar, pada saat ini, klan bangsawan dan klan Jiang berada di hutan Savage. Kota air putih jauh lebih aman. Namun, saudara Xiao, apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Xiao Chen bertanya dengan sedikit kebingungan, apa? Si gendut terkekeh dan mengeluarkan surat promes. Dia berkata, kakak Xiao, tentu saja kamu tidak begitu cepat melupakan surat promes ini. Lebih jauh lagi, itu sama untukmu apakah kamu menjual harta klan bangsawan kepada siapapun, jadi kamu sebaiknya menjualnya kepadaku. Jika Anda melakukannya, saya akan menganggap hutang itu telah diselesaikan. Petik 2. Aku lupa tentang ini. Xiao Chen berpikir sejenak, dia juga tidak membutuhkan hal-hal itu. Karena itu, dia mengeluarkan semua senjata roh, armor pertempuran, teknik bela diri kuno, dan pil obat dari cincin alam semesta. Harta itu menumpuk seperti gunung kecil di atas meja kecil. Si gemuk menyaksikan sampai matanya hampir keluar. Setelah waktu yang lama, dia tidak bisa menahan tawa keras. Setelah waktu yang lama, si gemuk melihat Xiao Chen menatapnya dengan aneh. Dia dengan cepat berhenti tertawa dan berkata, saya tidak bisa menahan diri, saya tidak bisa menahan diri. Itu benar, bukannya masih ada spirit stone. Mereka adalah barang bagus. Setiap salah satu dari 3 klan bangsawan memiliki beberapa dengan mereka. Petik 2. Lemak ini tidak hanya serakah pada tingkat biasa. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, kamu bisa melupakan batu roh. Ini adalah apa yang saya jual. Bayar setengahnya kepadaku dengan batu roh dan setengahnya lagi dengan uang kertas style emas. Petik 2. Wajah gemuk yang sebelumnya tersenyum segera menjadi pahit. Dia berkata, saudara Xiao, izinkan saya memberitahu Anda ini, mudah untuk mendapatkan uang kertas, tetapi batu roh lebih bermasalah. Petik 2. Xiao Chen berpikir sejenak, dan dia menjawab, kalau begitu ubah semuanya menjadi uang kertas. Namun, tolong siapkan semuanya besok pagi. Kemungkinannya adalah, saya tidak akan muncul di provinsi Dongming lagi. Petik 2. Si gendut tahu tentang keadaan Xiao Chen. Dia berkata, tidak masalah. Berikut adalah 20 essence light arrows.
Nona Xiao Xiao meminta saya untuk memberikannya kepada Anda sebelum dia pergi. Petik 2. Xiao Chen menerima Essence Light Arrows yang diberikan lemak kepadanya, dan dia tiba-tiba memikirkan masalah. Ekspresinya berubah saat dia berkata, dasar gendut. Su Xiao Xiao memberikan Essence Light Arrows terakhir kali, kan? Si gendut tersenyum canggung dan dengan cepat menyingkirkan semua barang di atas meja. Dia kemudian melarikan diri dengan cepat. Jawaban atas pertanyaan itu jelas, si gemuk jelas merasa bersalah. Pagi-pagi sekali, Xiao Chen menerima 8 juta tael emas dari lemak dan meninggalkan paviliun Liusang. 8 juta tael emas adalah kekayaan besar, bahkan pendapatan tahunan klan Jiang Kota Air Putih tidak sebanyak itu. Tidak lama setelah Xiao Chen meninggalkan paviliun Liusang, dia segera merasakan niat membunuh yang tidak jelas menyebar di sekelilingnya. Xiao Chen terkejut dan memperluas sense spiritualnya. Pedagang yang berbicara dengan kultivator dengan lengan yang hilang pada malam sebelumnya memimpin beberapa master bela diri dan mengikuti di belakang Xiao Chen dengan hati-hati. Mereka bersembunyi dengan sangat baik, jika bukan karena kurangnya kendali atas niat membunuh mereka, Xiao Chen tidak akan pernah menemukan mereka. Xiao Chen tersenyum tipis dan berjalan menuju gang yang sepi. Kemudian dia melesat ke dalamnya. Sekelompok orang mengikuti dengan cepat. Gang itu buntu, tetapi mereka tidak melihat Xiao Chen. Pemimpin tidak bisa tidak mengutuk, di mana dia? Kemana dia lari? Teman-teman, apakah Anda mencari saya? Xiao Chen turun perlahan dari langit dan memblokir pintu masuk ke gang. Pemimpin itu terkejut sebelum dia mulai tersenyum. Dia tertawa keras, kami hanya mencarimu, dan kamu keluar sendiri. Serahkan semua batu roh pada Anda, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia tersenyum tipis, sepertinya aku tidak punya dendam dengan kalian, tidak perlu memaksaku ke dalam keadaan seperti itu. Bab 131, jangan mengungkapkan kekayaan Anda, membalikkan perampokan. Pemimpin mengeluarkan batu roh dan tersenyum dingin, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena berani mengganggu bisnis klan Jiang kita. Anda sebenarnya bersedia menukar batu roh kelas rendah dengan bel yang rusak. Apakah Anda tidak mengerti konsep tidak mengungkapkan kekayaan Anda? Xiao Chen gemetar di dalam hatinya, jadi orang-orang ini berasal dari klan Jiang. Tidak heran mereka berani begitu lancang. Dia tidak bisa membantu tetapi memiliki firasat buruk. Xiao Chen bertanya kepada mereka dengan dingin, di mana pembudidaya dengan lengan yang hilang dari tadi malam? Petik 2. Haha, lumpuh itu. Kami membunuhnya. Membiarkan sampah semacam itu hidup hanya menambah beban. Saya sangat sopan kepadanya dengan menawarkan 1000 tael perak. Dia tetap tidak mau menjualnya kepada saya. Aku sudah membunuhnya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kata pemimpin itu dengan acuh tak acuh. Xiao Chen merasa sangat marah. Apa arti hidup orang itu di mata mereka? Apakah dia bahkan tidak sebanding dengan binatang buas? Tidak ada lagi omong kosong, bunuh, pemimpinnya sudah sangat tidak sabar. Dia membuka mulutnya untuk memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Xiao Chen. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya ungu. Tubuhnya sudah terbelah dua, lunar shadow saber berlumuran darah. Xiao Chen mengeluarkan selembar kain tua dan menyekanya hingga bersih. Setelah beberapa saat, dia menembakkan beberapa aliran api ungu dan membakar mayat-mayat di tanah. Xiao Chen hanya menggunakan waktu singkat untuk berurusan dengan 5 Grandmaster bela diri kelas rendah. Dengan kultivasi Xiao Chen saat ini sebagai master bela diri puncak, serta pencapaiannya dalam teknik pedang guntur bergegas dan seni melonjak awan Azure Dragon, dia tak tertandingi dalam ranah Grandmaster bela diri. Faktanya, kecuali jika mereka adalah master besar bela diri puncak, atau telah mewarisi roh bela diri atau harta karun rahasia lainnya, mereka tidak akan bertahan lebih dari 10 gerakan dengan Xiao Chen. Setelah dia sepenuhnya memamerkan teknik pedang guntur bergegas, itu seperti guntur dan angin yang berhembus, seperti kilat yang menyambar. Setiap gerakan lebih kuat dari yang sebelumnya, mampu membunuh musuh di atas ranah kultivasinya. Jika dia bertemu dengan musuh yang berkemauan lemah, membunuh mereka akan semudah memotong semangka. Setelah menggunakan beberapa esens, penampilan asli Xiao Chen terungkap. Ini adalah hasil dari mantra pengubah bentuk yang tidak dikultivasikan ke level yang cukup, selama dia menggunakan esens, dia akan segera memulihkan penampilan aslinya. Saya telah mencapai keadaan seperti itu hari ini karena ejekan awal Jiang Muheng, menggertak yang lemah dengan kekuatannya. Jika bukan karena klan Jiang, saya tidak akan berlarian di jalanan seperti tikus, dikejar oleh klan bangsawan. Jika bukan karena klan Jiang, pembudidaya dengan lengan yang hilang tidak akan terbunuh. Dia tidak akan dengan mudah diberhentikan dengan kata-kata acuh tak acuh seperti, saya sudah membunuhnya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Petik 1 Petik 2, mata Xiao Chen memerah. Menurut berita Jinda Bao, kepala klan Jiang dan ahli martial Saint mereka saat ini berada di Savage Forest mencarinya. Ini berarti tidak ada martial science yang tersisa di Jiang Residence. Tidak akan ada orang yang bisa menjadi ancaman bagi Xiao Chen. Ada terlalu banyak hal yang tidak adil di dunia ini, Xiao Chen tidak bisa diganggu, dia juga tidak mau berurusan dengan mereka.
Namun, klan Jiang ini terlalu keji. Mereka terus mengganggunya lagi dan lagi. Kalau begitu, aku mungkin juga memusnahkan mereka sepenuhnya, pikir Xiao Chen dalam hati. Dia mengenakan jubah hitam dan perlahan berjalan ke Jiang Residence. Kediaman Jiang berada di jalan besar di sebelah barat kota. Itu menempati tanah yang terdiri dari ribuan meter persegi. Ada pertunjukan besar pemborosan di gerbang depan. Hanya anak tangga yang menuju ke sana naik setidaknya 10 meter. 10 master bela diri berdiri di setiap sisi. Ada juga 2 singa batu besar di setiap sisi, yang tampak menakjubkan. Siapa yang menyelinap di sekitar sana? Apakah kamu tidak tahu ini adalah klan Jiang? Cepat enyahlah sebelum aku mematahkan kakimu. Para pembudidaya yang berdiri di depan gerbang kediaman Jiang berteriak ketika mereka melihat Xiao Chen, mengenakan jubah hitam. Xiao Chen menurunkan tudungnya dan memperlihatkan wajah tampan. Dia tampak sangat tajam saat dia melepaskan niat membunuhnya dengan kekuatan penuh. Dia tersenyum tipis, apakah aku bahkan tidak punya hak untuk berdiri di sini? Petik 2. Ini Xiao Chen. Cepat, bunuh dia. Kepala klan mengatakan siapapun yang membunuhnya akan diberi posisi sesepuh. Semua orang mengenali penampilan Xiao Chen. 20 master bela diri menghunus senjata mereka dan bergegas maju dengan niat membunuh yang melonjak. Api tak terbatas dan tak terbatas muncul di mata kanan Xiao Chen sebelum berubah menjadi cahaya ungu. Ledakan. 20 master bela diri langsung dan spontan terbakar. Mereka berteriak sedih. Sebelum mereka berhasil mencapai Xiao Chen, mereka berubah menjadi tumpukan abu. Seorang kultivator yang membuka pintu kediaman Jiang kebetulan melihat pemandangan itu. Dia segera berteriak dan menutup pintu sekali lagi. Xiao Chen menghabiskan setengah esensnya. Dia mengeluarkan pil pengembalian esensi dan menelannya. 20 master bela diri tidak menimbulkan bahaya baginya. Namun, dia tidak ingin menyeretnya keluar. Pertarungan ini harus segera diakhiri. Dia harus menyelesaikannya sebelum klan bangsawan tiba. Bang! Xiao Chen menendang pintu hingga terbuka. Dia hanya berhasil mengambil 2 langkah sebelum seorang lelaki tua memegang pedang, berkilauan dengan cahaya dingin, memimpin sekelompok besar pembudidaya ke depan. Pemimpinnya adalah saudara laki-laki tetua pertama klan Jiang, Jiang Yueheng. Dia menyaksikan Xiao Chen perlahan masuk. Dia tidak mengungkapkan ekspresi terkejut atau gembira. Dia hanya mengungkapkan ekspresi kebencian dan berkata, kamu memilih untuk tidak mengambil jalan surga, namun meskipun tidak ada pintu, kamu bersikeras untuk pergi ke neraka. Aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini untuk membalas dendam atas kakakku. Catatan TL, Anda memilih untuk tidak mengambil jalan surga, namun meskipun tidak ada pintu, Anda bersikeras pergi ke neraka, ini berarti memilih untuk mengambil jalan yang sulit dan menderita meskipun ada cara yang lebih mudah. Kurung siku tutup. Puci. Dia dijawab dengan Essence Light Arrow. Anak panah itu berdengung di udara, terbang dengan anggun. Itu terbang dengan kecepatan kilat menuju dada Jiang Yueheng. Jiang Yueheng terkejut. Sebuah Essence Light Arrow membunuh saudaranya sebelum dia terjepit di tembok kota sebagai penghinaan. Dia sangat jelas dalam kecepatan Essence Light Arrow, serta kekuatan Soul Slayer Bow. Tanpa memiliki cukup waktu untuk menghindar, dia menutupi pedang di tangannya dengan Essence dan memegangnya di depan dadanya. Ledakan. Kecepatan busur pembunuh jiwa bertenaga penuh yang dikombinasikan dengan panah cahaya Essence terlalu cepat. Bahkan jika dia secara akurat memperkirakan di mana panah itu akan mendarat, dia tidak akan mampu memblokirnya. Pada saat dia mengangkat pedang, panah cahaya esensi telah menembus dadanya. Kekuatan besar menyebabkan tubuhnya terbang kembali dan menjepitnya ke dinding yang tinggi. Darah mengalir tanpa henti dari mulutnya, matanya yang melotot membuat siapapun yang melihatnya menjadi takut. Lingkungan menjadi sunyi. Semua orang melihat Jiang Yueheng yang menggertak, disematkan ke dinding setelah dia berbicara. Mereka semua menghirup udara dingin. Wajah mereka dipenuhi dengan tatapan tidak percaya. Xiao Chen menyapu kerumunan dengan matanya dan menyingkirkan busur pembunuh jiwa. Dia tidak memberi mereka waktu untuk heran. Dia berlari menuju area di mana sebagian besar master bela diri berada. Seni melonjak awan Azure Dragon dieksekusi secara ekstrim, Xiao Chen mempercepat dan tiba di tengah kelompok secara instan. Ada gemuruh guntur, dia mengeksekusi Drawing the Sabre. Pedang itu melintas, dan Grand Master bela diri terbelah menjadi 2. Para pembudidaya klan Jiang dengan cepat bereaksi dan mengepung Xiao Chen. 3 pembudidaya di belakang Xiao Chen melompat ke udara, memotong punggungnya dengan kejam. Jika Xiao Chen berbalik untuk memblokirnya, maka momentum teknik pedang guntur bergegas akan dihentikan. Dengan demikian, Xiao Chen mengabaikan mereka. Potongan busur. Cahaya ungu sepanjang 2 meter melintas di udara. 1 dari 3 Grand Master bela diri, yang tidak berhasil menghindar tepat waktu dipotong setengah oleh cahaya busur. Lampu listrik di Arclight melompat-lompat dan menciptakan gelombang kejut, meledakkan kembali para pembudidaya yang mencoba mengelilinginya. Bang! 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 Ada 3 cincin tertekan, 3 pedang telah memotong punggung Xiao Chen. Ki yang dimasukkan ke dalam pedang membuat pakaian Xiao Chen berkeping-keping di bagian belakang. Ketiga pria itu mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Mereka berteriak,
berusaha lebih keras dan bunuh bocah ini. Pedang menghantam battle armor di dalam pakaian Xiao Chen. Meskipun battle armor memblokir bilah pedang, itu tidak mampu memblokir energi yang dimasukkan ke dalam pedang. Meskipun tubuh fisik Xiao Chen sangat kuat, organ dalamnya masih bergejolak. Darah menetes dari sudut mulut Xiao Chen. Memotong surga yang bergegas. Xiao Chen tidak peduli dengan serangan dari belakang. Dia mendorong kakinya dari tanah dan naik dengan anggun ke udara. Dia langsung menembus dada 6 Martial Grandmaster di depan. Darah segera memuntahkan ke udara dan mendarat di Xiao Chen. Itu membuatnya terlihat seperti iblis. Begitu dia meninggalkan tanah, ada raungan guntur, dan 3 master bela diri yang menyerangnya dari belakang menjadi pasta daging. Huci! Tiba-tiba Xiao Chen berputar di udara dan berhenti di sana. Darah mewarnai pakaian hitamnya menjadi merah. Auranya terangkat ke puncaknya, semua orang di bawah gemetar. Cepat guntur bergegas. Sebuah guntur tak terbatas meraung di belakangnya seperti gelombang besar melonjak ke langit. Setiap gelombang lebih kuat dari yang terakhir. Ini menyebabkan auranya yang dinaikkan ke puncaknya dinaikkan lebih jauh ke tingkat yang tak tersentuh. Bang! Seorang master bela diri di bawah mencoba menggunakan pedangnya untuk memblokir, tetapi senjata rohnya segera pecah menjadi 2 bagian. Lunar Shadow Saber bergerak dari atas ke bawah. Dengan suara keras, Grandmaster bela diri klan Jiang ini diiris menjadi 2 bagian, masing-masing sisi meledak ke arah yang berbeda. Pemotongan rantai kedua guntur yang bergegas. Petik 2. Guntur tak terbatas meraung, dan Xiao Chen tiba-tiba berhenti. Tempat itu menjadi luar biasa tenang. Lunar Shadow Saber tiba-tiba bersinar dengan cahaya listrik yang cemerlang, menjadi sinar listrik yang panjang. Huci! Lingkungan Xiao Chen berubah menjadi pusaran. Di dalam pusaran, ada banyak busur listrik yang melompat-lompat. Beberapa pembudidaya Jiang Clan bergegas, mencoba memecahkan pusaran yang menakutkan ini. Cahaya listrik yang cemerlang mengalir ke langit, dan gelombang kejut yang tak terbatas menyebar ke seluruh lingkungan. Beberapa pembudidaya yang bergegas segera terlempar. Ledakan. Xiao Chen berteriak. Lunar Shadow Saber menghantam tanah dengan cahaya listrik yang tak terbatas. Debu langsung terbang ke udara, dan batu-batu di tanah terlempar ke udara. Ada banyak tangisan menyedihkan. Sejumlah besar orang berubah menjadi abu karena tersambar cahaya listrik. Ada beberapa yang terkena batu terbang. Mereka memuntahkan darah saat mereka diledakkan ke belakang. Xiao Chen menarik pedangnya dan berdiri tegak. Dia menatap dingin pada para pembudidaya yang terus mengalir dari segala arah. Dia melambaikan tangannya, dan patung emas muncul dari udara tipis. Ledakan. Raja Singa Emas besar muncul di kediaman Jiang. Itu segera menginjak tanah dan menghancurkan beberapa pembudidaya yang tidak menghindar tepat waktu. Kekuatannya terlalu besar, itu menciptakan lubang besar di tanah. Xiao Chen mengendalikan Raja Singa Emas untuk menyemburkan api emas. Kediaman Jiang langsung menyala dengan api yang menderu. Ketika Raja Singa Emas berada di sisa kuno, bahkan orang suci bela diri dari klan bangsawan tidak dapat melakukan apapun untuk menentangnya. Bagaimana Master Besar bela diri dari klan Jiang ini bisa menghadapinya? Xiao Chen awalnya tidak ingin menggunakan Raja Singa Emas. Namun, ada terlalu banyak pembudidaya bunuh diri di klan Jiang. Mereka semua ingin mengambil kepalanya dan menukarnya dengan kekayaan dan kekuasaan yang tak ada habisnya. Setelah Raja Singa Emas yang besar muncul, tidak ada yang bisa memblokirnya. Semua pembudidaya berteriak ketika mereka mencoba melarikan diri. Namun, mereka semua tidak dapat melakukannya. Semuanya diinjak-injak menjadi bubur atau dibakar menjadi abu. Kepala klan Jiang dan orang suci bela diri tidak ada di sini. Selanjutnya, pemimpinnya, Jiang Yueheng, langsung terbunuh. Sekarang setelah Raja Singa Emas yang tak terkalahkan muncul, moral mereka langsung hancur. Bab 132, saya kaya, saya benar-benar kaya. Di tengah kekacauan, Xiao Chen memperluas sense spiritualnya dan mengabaikan semua pembudidaya yang melarikan diri. Dia sedang mencari perbendaharaan tersembunyi klan Jiang. Ada suara pertempuran yang datang dari sebuah paviliun di sebelah barat kediaman Jiang. Kadang-kadang, akan ada seseorang yang berlari keluar dengan setumpuk besar harta, melarikan diri dari kediaman Jiang. Di masa-masa sulit, para pembudidaya klan Jiang menjadi kacau. Jelas disinilah perbendaharaan tersembunyi klan Jiang berada. Xiao Chen tertawa ringan saat dia berdiri di punggung Raja Singa Emas dan bergegas mendekat. Angin sepoi-sepoi bertiup, rambutnya yang berlumuran darah berkibar tertiup angin. Dia menghancurkan paviliun dan dinding yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan mereka ke sana, meninggalkan jejak puing-puing. Para pembudidaya klan Jiang di perbendaharaan rahasia jelas terkejut ketika mereka melihat Xiao Chen. Sebelum Xiao Chen mendekat, mereka melarikan diri. Xiao Chen melompat turun dan memberi perintah kepada Raja Singa Emas untuk mengamuk, lalu dia mengabaikannya. Setelah penggunaan Raja Singa Emas ini, patung itu akan segera hancur. Tidak ada cara yang mungkin untuk menyelamatkannya. Dia berjalan ke perbendaharaan dan menelan pil pengembalian ki lainnya. Xiao Chen mengulurkan sense spiritualnya, dan segala sesuatu dalam jangkauan itu muncul di benaknya. Ada ruang rahasia di bawah perbendaharaan yang menarik perhatian Xiao Chen.
Mengandalkan sense spiritualnya, Xiao Chen menavigasi melewati banyak lorong dan jebakan rahasia. Dia dengan cepat tiba di ruang rahasia di bawahnya. Sebuah batu besar menghalangi pintu masuk, jelas ada mekanisme tersembunyi untuk membukanya. Tebal batu itu sekitar 66 cm. Xiao Chen tidak dapat diganggu untuk menemukan mekanisme tersembunyi. Dia memadatkan untaian api ungu di jarinya. Api ungu berputar terus-menerus, setiap putarannya, esens di tubuh Xiao Chen akan cepat habis. Menembak, Xiao Chen berteriak ringan, dan Purple Thunder True Fire yang berputar melesat keluar. Itu meninggalkan ekor yang menyala-nyala saat terbang di udara. Itu menabrak batu dengan keras, dan ada ledakan keras. Sebuah lubang besar segera muncul di batu besar, retakan terus memanjang keluar dari lubang. Purple Thunder True Fire telah ditempa oleh Xiao Chen beberapa kali. Kekuatan penetrasinya jauh dari keadaan sebelumnya. Melihat lubang di batu itu, Xiao Chen mengangkat kakinya dan menendang batu itu, menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Chen memasuki ruang rahasia dalam sekejap, tanah dilapisi dengan deretan kotak kayu. Dia dengan santai membuka salah satu kotak, dan cahaya kemasan menyala. Emas, perak, mutiara, dan batu giok memenuhi kotak itu. Xiao Chen tersenyum tipis dan menyapu semuanya ke cincin semestanya. Ada total 20 kotak berisi harta karun. Dia tidak meninggalkan apapun. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke rak di kedua sisi. Barang-barang di rak sangat teratur. Satu rak untuk pil obat, satu untuk senjata roh, satu untuk teknik bela diri, satu untuk battle armor. Akhirnya, di rak terakhir, Xiao Chen bahkan melihat batu roh kelas rendah. Setidaknya ada 200 dari mereka. Di atas batu roh, setidaknya ada 100 panah cahaya esensi. Kegembiraan memenuhi wajah Xiao Chen, dia tidak bisa diganggu untuk menghitung semuanya. Dia hanya menyapu semuanya ke dalam cincin semesta dengan cara yang berantakan. Meski begitu, Xiao Chen masih menghabiskan lebih dari 10 menit mengosongkan ruang rahasia. Hu Qi, sebelum Xiao Chen pergi, dia membakar segalanya sebelum mundur dengan tergesa-gesa. Raja Singa Emas menghancurkan segala sesuatu di kediaman Jiang, api beterbangan kemana-mana. Golden Lion King yang mengamuk itu seperti mesin rusak yang besar. Itu menyelimuti seluruh Jiang Residence dalam kekacauan dan nyala api yang mengamuk. Xiao Chen melihat ke kejauhan, ada 4 kapal terbang di atas dengan cepat. Berbagai klan bangsawan menerima berita itu dan saat ini sedang bergegas. Xiao Chen tersenyum tipis, dan sebuah kapal perang perak terbang keluar dari mata kanannya. Dia dengan lembut melompat ke haluan, dan itu berubah menjadi kilatan cahaya perak, pergi dengan cepat. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, sebuah kapal perang hitam berhenti di depan Jiang Residence. Ketika kepala klan Jiang, Jiang Mingsun melihat api menyala tinggi, dan kediaman Jiang yang hancur, wajahnya berubah sedih. Ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Jiang Mingsun pucat saat dia berkata, saya telah mengecewakan para leluhur. Pondasi yang telah dibangun selama ratusan tahun hilang begitu saja. Kepala klan, mari kita cepat memeriksa perbendaharaan rahasia. Selama kekayaan yang telah dikumpulkan klan Jiang selama ratusan tahun masih ada, kita akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, kata seorang penatua konsekrasi dari belakangnya. Jiang Mingsun bereaksi dan berkata dengan keras, benar, masih ada perbendaharaan rahasia. Akumulasi klan Jiang selama ratusan tahun ada di sana. Ada beberapa ribu tael emas dan pil obat, senjata roh, dan armor pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kami pasti akan bangkit lagi. Dia sepertinya telah menemukan satu harapan terakhir. Dia memimpin orang-orang di belakangnya dan bergegas ke perbendaharaan rahasia. Ji Changkong memperhatikan perahu perak kecil di kejauhan tanpa ekspresi dari kapal perang hitam. Dia berkata dengan tegas, kejar dia. Jangan repot-repot melestarikan batu roh. Kapal perang hitam menghilang seperti hantu. Di depannya, burung es di bawah istana es mendalam klan Duanmu berteriak keras dan mengejar Xiao Chen dengan kecepatan tinggi. Sekelompok besar pembudidaya berkumpul di depan Jiang Residence. Mereka menyaksikan kediaman Jiang terbakar, dan semua memiliki pemikiran yang sama. Klan Jiang selesai. Itu benar-benar dihancurkan oleh master bela diri kelas superior. Klan Jiang yang besar sebenarnya dihancurkan oleh seorang master bela diri kelas superior. Sungguh luar biasa. Memang, Xiao Chen ini sangat menentukan. Dia memanfaatkan momen ketika semua orang suci bela diri telah pergi dan membunuh jalannya. Keberaniannya benar-benar membuatku tak bisa berkata-kata. Apakah menurutmu klan Jiang masih bisa bangkit dari abu? Tidak ada kemungkinan. Selama bertahun-tahun, klan Jiang telah menyinggung banyak orang. Mereka telah kehilangan sejumlah besar master bela diri di sisa kuno. Sekarang fondasi mereka telah dihancurkan, dapat dikatakan bahwa mereka telah hancur total. Petik 2. Bagus. Ketika anak haramnya itu masih hidup, dia menyebabkan begitu banyak masalah bagi orang tua ini. Kerumunan semua mendiskusikan bagaimana klan Jiang, yang telah begitu perkasa di Whitewater City selama ratusan tahun, telah dihancurkan dalam satu hari. Beberapa merasa itu tidak beruntung, tetapi kebanyakan dari mereka bersukacita di dalam hati mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan atas kemalangan itu. Hilang. Semua hilang. Jiang Mingsun berkata tanpa henti dalam keadaan panik. Dia hanya melihat ruang kosong yang dipenuhi abu, tidak ada lagi ruang rahasia.
Xiao Chen mengendarai kapal perang peraknya tinggi di langit, bergerak cepat menembus awan. Kecepatannya secepat kilat, awan berlalu dalam sekejap. Xiao Chen berdiri di haluan. Rambutnya berkibar tertiup angin kencang. Xiao Chen menoleh ke belakang untuk melihat istana es mendalam yang mengejarnya. Dia tersenyum tipis dan menarik kembali kapal perang perak itu ke matanya. Kemudian, dia jatuh dari langit. Xiao Chen berubah menjadi meteor dan mendarat di tanah dengan ledakan setelah beberapa saat. Dia telah benar-benar menghilang dari pandangan atau persepsi istana es yang mendalam. Setengah bulan kemudian, hadiah yang ditetapkan pada Xiao Chen oleh berbagai klan bangsawan berlipat ganda. Ketika berita itu keluar, ada kegemparan di mana-mana. Seketika, semua orang di dalam bangsa Qin besar tahu nama Xiao Chen. Xiao Chen menjadi topik diskusi di meja makan. Semua orang berbicara tentang identitas Xiao Chen. Ada beberapa versi cerita tentang bagaimana dia membentuk dendam dengan klan bangsawan. Di paviliun Liu Sang, Jin Dabao mengutuk, sungguh binatang buas. Bahkan Tuan Gemuk ini hanya berani mengiris beberapa potong daging sesekali. Orang ini benar-benar membersihkan klan Jaing. Seorang pelayan pria berlari, memegang kontrak. Dia tersenyum pada Jin Dabao dan berkata, Tuan muda, wilayah klan Jiang semuanya telah dipindahkan. Tuan kota sudah mencapnya di atasnya. Yang mengejutkan pelayan itu adalah si gemuk tidak memiliki senyum puas di wajahnya. Dia perlahan mengambil kontrak dan berkata, ini tidak ada artinya. Tidak ada tantangan sama sekali. Ini adalah kekalahan yang melampaui level biasa. Pelayan itu tidak mengerti dan bertanya, bagaimana? Tuan muda, Anda tidak menggunakan apapun untuk membeli semua penginapan dan bengkel ini. Petik 2. Si gendut mengutuk, apa yang kamu tahu? Orang itu mengambil semua barang bagus. Semua perak dan emas, hanya memikirkannya membuat hatiku hancur. Jika Tuan Gemuk ini tahu, aku akan bergerak sendiri. Petik 2. Di pegunungan Sekte Pedang Berkabut, Chu Chaoyun berdiri di salah satu puncaknya. Ketika dia mendengar berita ini, dia tersenyum tipis. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan pakaiannya berkibar, membuatnya terlihat sangat anggun dan elegan. Seorang gadis halus dan cantik dengan pedang di belakang punggungnya melompat dari bawah gunung. Dia sangat gesit, terlihat seperti kupu-kupu yang menari. Segera, dia tiba di depan Chu Chaoyun, kakak senior, Master Sekte telah memanggilmu ke aula besar. Chu Chaoyun menatap gadis ini dan mengungkapkan senyum hangat. Dia menganggukkan kepalanya sedikit dan mengikutinya ke bawah. Setengah bulan lagi berlalu, dan berita besar dikirim. Xiao Chen telah menyetor 20 juta tael emas di Flying Snow Manor. Jika ada yang membunuh murid klan bangsawan, mereka bisa pergi ke Flying Snow Manor untuk mengklaim 1000 tael emas. Semakin tinggi pangkat orang yang terbunuh, semakin besar pahalanya. Jika mereka membunuh penerus atau orang dengan status yang sama, mereka dapat menerima 5 juta tael emas dan batu roh kelas medial. Berita ini disertai dengan proklamasi Xiao Chen kepada klan bangsawan, 3 tahun dari sekarang, saya secara pribadi akan membunuh jalan saya ke klan bangsawan yang menetapkan hadiah untuk saya. Ini adalah janji yang pasti akan saya tepati. Petik 2. The Flying Snow Manor adalah asosiasi pembunuh yang tersebar di seluruh benua. Selain dari pembunuh mereka sendiri, pembudidaya dapat pergi ke Manor untuk mengatur atau menerima misi. Sejak berdirinya negara Qin besar, Flying Snow Manor tidak pernah menerima misi sebesar itu. Tidak hanya ada 20 juta tael emas, tetapi ada juga batu roh kelas medial yang langka. Sulit bagi seseorang untuk tidak tergerak. Ketika berita itu menyebar, seluruh bangsa bersemangat. Tidak ada yang mengharapkan seseorang untuk berani menantang beberapa klan bangsawan pada saat yang bersamaan. Klan bangsawan ini telah ada sejak zaman dinasti Tianwu, mereka memiliki garis keturunan bawaan atau roh bela diri yang diwarisi. Beberapa klan ini bahkan telah ada selama puluhan ribu tahun. Kekuatan mereka sangat mengerikan, namun seorang master bela diri kelas superior yang tidak penting berani menantang mereka. Hal ini menyebabkan orang merasa dunia telah berubah. Provinsi Dongming, Kota Dongming, ini adalah jantung dari seluruh Provinsi Dongming. Ini juga merupakan kota paling ramai di negara Qin besar. Jalan-jalan dipenuhi suara-suara yang mendidih. Suara orang menjajakan dagangannya tak henti-hentinya terdengar di telinga. Xiao Chen berubah menjadi pemuda yang tampak biasa, perlahan berjalan di sekitar jalan besar. Menggunakan waktu 1 bulan ini, selain pergi ke Flying Snow Manor, dia berlatih mantra pengubah bentuk. Setelah berlatih selama sebulan penuh, dia akhirnya sampai pada titik di mana dia tidak akan berubah kembali ke penampilan aslinya saat menggunakan esens. Cara tercepat untuk mencapai paviliun pedang surgawi di Provinsi Xie dari Provinsi Dongming adalah dengan melakukan perjalanan melalui langit. Selanjutnya, satu-satunya stasiun relay untuk penerbangan ke Provinsi Xie di Provinsi Dongming adalah di kota Dongming. Xiao Chen bisa menggunakan kapal perang peraknya untuk terbang. Kecepatannya tidak akan lebih lambat dari Spirit Beast yang terbang dari stasiun relay. Namun, ada satu masalah yang sangat canggung, Xiao Chen tidak tahu jalannya, tidak ada papan nama di langit. Bab 133, bertemu Feng Feixue lagi. Jika Xiao Chen hanya terbang dengan mengikuti peta, dia mungkin tidak akan pernah meninggalkan Provinsi Dongming. Langit terlalu berbeda dari daratan. Tidak mungkin menavigasi langit menggunakan peta yang dirancang untuk penggunaan darat. Stasiun relay penerbangan Provinsi Dongming adalah alun-alun besar.
Ada segala macam binatang roh terbang besar yang beristirahat di alun-alun. Xiao Chen langsung pergi ke konter tiket dan menghabiskan 1000 tael emas untuk membeli tiket paling mahal. Tiket seperti itu akan memungkinkan dia untuk mengendarai binatang roh sendirian, dia tidak perlu bercengkerama dengan orang lain. Itu tidak hanya nyaman tetapi juga secara signifikan lebih cepat. Xiao Chen memegang tiketnya dan berjalan langsung ke platform batu di alun-alun. Ada 3 elang emas besar beristirahat di platform batu. Elang emas adalah binatang roh terbang peringkat 5. Di antara binatang roh peringkat 5, itu adalah yang memiliki kecepatan tercepat. Itu adalah batas dari apa yang bisa dijinakkan manusia. Desas-desus adalah tempat penjinakan binatang bangsa Tang besar mampu menjinakkan binatang roh terbang peringkat 7. Namun, tidak ada yang tahu seberapa banyak rumor ini benar. Xiao Chen menyerahkan tiketnya dan menuju peron batu. Ada seorang penjinak duduk di salah satu elang emas. Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya dan segera berjalan. Penjinak mengenakan satu set jubah abu-abu panjang dengan tudung menutupi kepalanya, sehingga seseorang tidak dapat melihat sosok atau penampilan wajahnya. Setelah Xiao Chen duduk, elang emas berteriak keras dan melebarkan sayapnya. Ada embusan angin yang kuat, dan itu naik dari tanah. Segera, elang emas mencapai ketinggian 1000 meter. Tiba-tiba, penjinak melepas tudung dan berbalik untuk melihat Xiao Chen. Orang itu tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Xiao, sudah lama sekali." Ketika Xiao Chen melihat siapa itu, dia sangat terkejut. Dia hampir jatuh dari elang emas. Tidak mungkin dia berharap bertemu orang ini di sini. Dia juga tidak bisa membayangkan orang ini akan bisa mengenalinya. Feng Feixue, mengapa kamu di sini? Bagaimana Anda mengenali saya? Xiao Chen berseru dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Dia tidak menyangka skenario seperti itu akan terjadi. Feng Feixue membuang tudung di tangannya. Dia tersenyum tipis, dan wajahnya yang anggun tampak mekar seperti bunga. Dia berkata, "Saya datang untuk mengirim Anda pergi. Tidak peduli seperti apa penampilanmu, aku akan bisa mengenalimu." Setelah keterkejutan Xiao Chen mereda, dia perlahan memulihkan ketenangannya. Dia mengungkapkan senyum santai dan tidak bisa tidak merasakan kegembiraan di hatinya. Dia bertanya, apakah sepupu Yulan dan yang lainnya pergi ke sekolah Qin Surgawi? Feng Feixue mengubah posturnya, dia sekarang benar-benar menghadap Xiao Chen dan sedikit lebih dekat. Dia mengungkapkan senyum nakal dan berkata, mereka sudah tiba. Semuanya harus berjalan lancar bagi mereka. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda untuk berhati-hati. Dia akan datang mencarimu dalam 4 tahun. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tercengang. Sepupu Yunlan akan menemukan saya dalam 4 tahun. Dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya, apakah aku terlalu tidak berperasaan dengan pergi seperti itu. Meskipun Xiao Chen cukup lambat dalam hal-hal yang melibatkan hubungan romantis, dia bisa dengan jelas merasakan perasaan sepupu Yulan untuknya melebihi hubungan romantis biasa. Namun, di dalam hatinya, dia tidak pernah menganggap klan Xiao sebagai tujuan akhirnya. Karena dia sudah memutuskan sejak lama untuk meninggalkan klan Xiao, dia tidak ingin meninggalkan masalah atau koneksi apapun. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Saat itu, ketika dia pergi, dia tampak sangat percaya diri dan tenang. Namun, bagaimana dia bisa dengan mudah melupakan orang-orang yang dia temui dan hal-hal yang terjadi? Manusia bukanlah tumbuhan, tidak ada yang bisa benar-benar tanpa emosi. Apakah benar-benar ada orang yang tidak mengerti emosi? Apakah benar-benar ada orang yang benar-benar menikmati kesendirian, menjadi musuh dunia, membunuh semua yang ada di jalannya? Feng Feixue mengulurkan tangannya yang seputih bunga bakung, ada surat rekomendasi di dalamnya. Dia berkata, ujian setahun sekali untuk Paviliun Pedang Surgawi seharusnya sudah berakhir. Jika Anda ingin menjadi murid batin, Anda harus mulai dari murid luar dan naik pangkat langkah demi langkah. Ini adalah proses yang sangat memakan waktu. Surat rekomendasi ini seharusnya dapat membantu Anda. Petik 2. Xiao Chen tidak menerimanya. Sebaliknya, dia menatap langsung ke mata Feng Feixue, seolah-olah dia bisa melihat melalui pikirannya. Setelah beberapa saat, dia bergumam, Feng Feixue, saya yakin sudah saatnya Anda memberi saya penjelasan. Bagaimana hubungan Anda dengan klan Xiao saya? Kenapa kamu begitu perhatian padaku? Pertama kali Xiao Chen bertemu Feng Feixue di Redful Iron, dia menjualnya kuali obat Azure Dragon dengan harga yang sangat rendah. Beberapa kali mereka bertemu setelah itu, Feng Feixue selalu menyatakan niat baik. Xiao Chen tidak percaya ada seseorang yang akan baik kepada seseorang tanpa alasan sama sekali kecuali orang itu adalah kerabatnya. Bahkan di antara kerabat, hanya orang tua yang akan bersikap baik tanpa syarat kepada anak-anak mereka. Ketika Feng Feixue mendengar ini, dia tercengang. Kemudian dia tersenyum dan berkata, apakah ini penting? Jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda selalu dapat pergi ke ibu kota kekaisaran, Anda akan menemukan jawaban Anda di sana. Petik 2. Xiao Chen merasa curiga, mengapa saya harus pergi ke ibu kota kekaisaran? Bisakah kamu tidak memberitahuku sekarang? Feng Feixue tersenyum dengan bijaksana, dikatakan ekspresi lisan tidak dapat dianggap sebagai bukti. Karena tidak ada bukti, jika saya dengan santai membuat alasan, Anda tidak akan dapat menemukan kekurangannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya jelaskan kepada Anda jika Anda tidak pergi ke ibu kota kekaisaran.
Akan lebih tepat bagi orang yang terlibat untuk menjelaskannya kepada Anda sendiri. Petik 2. Xiao Chen mengerutkan kening dan dengan hati-hati mempertimbangkan apa yang dimaksud Feng Feixue dengan apa yang dia katakan. Mereka semua terhubung dalam banyak cara, seperti jaring laba-laba, tidak ada cara baginya untuk mendapatkan petunjuk apapun. Xiao Chen tidak dapat memahami kata-kata Feng Feixue. Mengapa saya harus pergi ke ibu kota kekaisaran? Apakah ada seseorang yang harus saya temui di sana? Feng Feixue menyorongkan surat rekomendasi di tangannya ke tangan Xiao Chen. Dia berkata, terlepas dari apa yang Anda pikirkan, anggaplah seolah-olah saya membayar kembali rasa terima kasih atau membayar hutang. Klan Feng tidak akan pernah memaksamu melakukan apapun. Bahkan jika tidak ada tempat untukmu di dunia ini, pintu klan Feng akan selalu terbuka untukmu. Ini sejauh yang akan saya kirimkan kepada Anda. Meskipun saya benar-benar ingin ikut dengan Anda, saya benar-benar tidak bisa pergi ke Provinsi Xie. Selamat tinggal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, elang emas akan secara otomatis membawamu ke sana. Feng Feixue tersenyum dan meninggalkan tawa yang merdu. Dia melompat dari elang emas, dan bunga teratai merah menyala muncul di bawah kakinya, membawanya saat dia meluncur ke kejauhan. Xiao Chen melihat surat rekomendasi di tangannya. Lalu dia melihat ke arah Feng Feixue yang jauh. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dia masih menjadi misteri. Namun, senang mendengar berita tentang sepupu Yulan. Petik 2. Saat elang emas terus terbang, Xiao Chen merasa bosan. Dia mengeluarkan bel tembaga kecil yang indah yang dia beli sebelumnya. Dia telah sibuk berlatih mantra pengubah bentuk dan telah melupakannya. Sambil memegang bel di tangannya, Xiao Chen mengetuknya dengan lembut. Lonceng tembaga mengeluarkan cincin yang merdu. Itu membuat seseorang nyaman ketika mereka mendengarnya, tetapi tidak ada yang aneh tentang itu. Xiao Chen yakin ini adalah harta karun rahasia. Sayangnya, formasi dan Tao yang ada di dalamnya semuanya rusak. Ruang di dalam harta karun rahasia benar-benar kacau. Sense spiritual Xiao Chen tidak bisa masuk. Terakhir kali dia hanya memeriksanya dengan santai, dia terluka, sehingga Xiao Chen tidak berani mencoba lagi. Karena tidak ada cara bagi sense spiritualnya untuk masuk, dia tidak dapat memastikan sejauh mana kerusakan pada formasi. Karena itu, dia tidak tahu cara memperbaikinya. Lonceng tembaga ini seharusnya menjadi harta karun rahasia yang sangat kuat. Sangat disayangkan dia mengalami situasi seperti itu. Tiba-tiba, ada embusan angin dingin yang ganas. Angin dingin langsung berubah menjadi badai yang mengerikan. Orang bisa secara tidak jelas melihat sosok naga putih di dalamnya. Suara-suara yang datang darinya seperti orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Puci, Xiao Chen, yang sedang memikirkan bel tembaga, tidak menyadarinya. Pada saat dia bereaksi, angin kencang telah melingkar di sekelilingnya dan menariknya menjauh dari elang emas. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen tercengang. Angin ini sangat kencang. Xiao Chen tidak dapat mengedarkan esensnya saat dia berada di angin. Dia berjuang tanpa hasil di udara, terhuyung-huyung ke kiri dan ke kanan. Terkadang tubuhnya akan terlempar tinggi ke udara, di lain waktu, itu akan terlempar ke bawah dengan kecepatan tinggi. Itu seperti dia sedang naik roller coaster. Mengubah arah secara tiba-tiba tanpa ada cara untuk melawan. Angin dingin yang menusuk-menusuk tubuhnya seperti pisau, itu sangat menyakitkan. Xiao Chen berteriak keras, tetapi di bawah kekuatan alam, tidak ada cara untuk melawan. Di tengah angin dingin, tubuh Xiao Chen yang terus bergerak melihat sepasang mata yang dingin. Kebencian yang tak terbatas memenuhi mata, itu menjadi angin dingin dan mengebor ke dalam pikirannya. Ketika elang emas melihat apa yang sedang terjadi, ia berteriak dan berputar. Dia menuju embusan angin, ingin menangkap Xiao Chen. Namun, elang emas belum terlalu akrab dengan Xiao Chen. Tubuh besar elang emas menerobos angin dan menabrak Xiao Chen dengan kekuatan besar. Situasi Xiao Chen yang pusing diperparah oleh tabrakan ini. Dia terlempar dari angin dan jatuh, seperti layang-layang dengan tali yang putus, karena dia tidak dapat mengedarkan esensnya. Sial, saya benar-benar mengalami badai naga putih. Apakah saya akan mati karena musim gugur? Xiao Chen panik dan ingin melepaskan kapal perang perak menggunakan sense spiritualnya. Namun, angin dingin yang aneh telah menembus pikiran Xiao Chen. Ketika Xiao Chen mencoba menggunakan sense spiritualnya, dia bisa merasakan sakit di benaknya. Itu seperti jarum menusuk otaknya, itu sangat menyakitkan, mengakibatkan dia tidak dapat berkonsentrasi. Apa yang disebut badai naga putih adalah badai yang terjadi tinggi di langit, di wilayah udara antara Provinsi Dongming dan Provinsi Xie. Masih menjadi misteri bagaimana badai itu terbentuk. Menurut legenda, seekor naga putih mati dalam pertempuran selama era kuno di sini. Setelah mati, arwahnya berlama-lama dan berkeliaran di langit di daerah ini. Badai juga dikatakan dibentuk oleh naga putih. Karena orang-orang telah melihat naga putih besar di tengah badai, mereka menyebut badai ini badai naga putih. Sepanjang jalan, Xiao Chen telah mendengar tentang legenda badai naga putih. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Meskipun badai naga putih memiliki kekuatan yang mengerikan, itu tidak muncul selama beberapa dekade. Dia tidak berharap keberuntungannya begitu buruk. Xiao Chen kemudian melihat sungai jernih mengalir di tanah. Hal ini mengakibatkan wajah awalnya putus asa untuk berubah menjadi salah satu sukacita. Namun, rasa sakit di kepalanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat.
Esens yang tak terbatas dan tak terbatas tersangkut di dadanya. Kebencian ini sepertinya berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Itu seperti beban batu yang sangat besar, ribuan kilogram, menekannya, membuatnya merasa seperti tidak bisa bernapas. Terdengar suara, putong, yang keras. Xiao Chen jatuh dari ketinggian ribuan meter ke sungai. Meskipun dia jatuh ke air yang lembut, dia telah jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, mengakibatkan Xiao Chen menderita kerusakan. Meskipun tubuh Xiao Chen sangat marah, organ internalnya bergejolak. Dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Bab 134, Penyimpangan Ki Berserking. Tubuh Xiao Chen perlahan tenggelam ke dalam sungai dan mulai mengalir bersama sungai. Naga Azure menyukai air, saat Xiao Chen tidak sadarkan diri, otomatis membantu Xiao Chen bernafas. Xiao Chen tidak akan tenggelam di air. Ini berlanjut selama 3 hari. Kebencian di benak Xiao Chen tidak hilang. Alasan dia belum bangun adalah akibat dari kebencian yang terus-menerus mengganggu kesadarannya. Akhirnya, Xiao Chen mengalir ke hilir ke genangan air sebelum dia berhenti bergerak. Di kolam air dingin, ada ki dingin khusus. Saat Xiao Chen berbaring di bawah air, ki dingin masuk melalui kulitnya dan menyusup ke tubuh Xiao Chen. Ki dingin ini berbeda dari yang dimiliki badai naga putih, itu tidak tirani, dan itu malah membuat seseorang tenang. Di bawah nutrisi ki dingin ini, Xiao Chen perlahan membuka matanya. Namun, kebencian di benaknya belum hilang. Itu menyiksanya terus-menerus, menyebabkan dia kesakitan yang luar biasa. Xiao Chen tidak dapat bergerak sebagai hasilnya. Xiao Chen merasa dia menjadi gila. Ada raungan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, itu seperti naga putih yang mengaum di telinganya. Itu tidak mungkin untuk disingkirkan. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri saat dia perlahan mengedarkan mantra surgawi guntur ungu. Ia berharap bisa meredakan perasaan aneh ini. Setelah beberapa waktu, esens di tubuhnya mulai beredar perlahan. Pikiran Xiao Chen langsung terasa lebih baik, dia tidak bisa tidak merasakan kegembiraan. Puci, saat Xiao Chen hendak bersantai, rasa sakit di benaknya tiba-tiba berlipat ganda. Itu sangat menyakitkan, dia ingin berteriak. Namun, dia tidak dapat mengatakan apa-apa saat berada di bawah air. Esens di tubuhnya segera lepas kendali. Esens mulai beredar secara acak, beberapa esens bahkan lepas kendali sepenuhnya dan melawan arus. Ungkapan mengerikan muncul di benak Xiao Chen, Berserking Ki Deviation. Untuk setiap pembudidaya, penyimpangan Ki Berserking adalah keadaan bencana mutlak, itu adalah ungkapan yang akan membuat seseorang pucat hanya dengan menyebutkannya. Jika solusi yang sesuai tidak ditemukan, paling banter, kultivator akan menderita luka serius, tetapi skenario terburuknya adalah kematian. Dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, Berserking Ki Deviation seharusnya menjadi sesuatu yang seharusnya tidak dia hubungi. Dia hanya seorang master bela diri kelas superior, banyak meridian di tubuhnya belum terbuka. Rute yang bisa diambil esens saat beredar terbatas. Itu tidak sesuai dengan kondisi terjadinya penyimpangan Ki Berserking. Biasanya, itu hanya mungkin setelah seseorang mencapai alam martial Sein, karena mereka telah membuka setidaknya setengah meridian di tubuh mereka. Namun, karena kebencian yang tak tertandingi di benaknya, esensnya mengamuk. Mengalir secara terbalik dan melawan kontrol. Ini jelas merupakan tanda-tanda awal dari Berserking Ki Deviation. Xiao Chen sangat cemas, tetapi dia tidak bisa fokus karena rasa sakit di benaknya. Dia tidak bisa melakukan apapun pada esens yang mengamuk di tubuhnya. Tepat pada saat ini, sesosok melompat ke air dari atas. Xiao Chen bisa melihat sosok buram melalui air yang kabur. Itu adalah tubuh telanjang yang luar biasa berenang di permukaan air. Xiao Chen, yang belum pernah melihat pemandangan seperti itu, langsung tertarik padanya. Dia langsung bisa fokus. Setelah dia bisa fokus, dia mengamuk esens di tubuhnya mulai tenang. Hal yang mengejutkan adalah ketika mantra surgawi guntur ungu beredar lagi, rasa sakit di benaknya mulai menghilang perlahan. Guyuran. Ada percikan air saat gadis di permukaan air menutup matanya dan berenang ke bawah dengan santai. Xiao Chen terkejut, gadis itu sedang berenang ke arahnya. Saat jarak semakin dekat, pemandangan semakin jelas. Tubuh telanjang indah gadis itu muncul dengan jelas di depan matanya. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan reaksi di area tertentu. Hah? Gadis itu tiba-tiba membuka matanya. Xiao Chen dan gadis itu hampir bertatap muka. Mereka berdua saling memandang, keduanya sangat terkejut. Dunia menjadi sunyi pada saat itu, hanya menyisakan detak jantung mereka. Keduanya saling memandang tanpa membuat gerakan apapun. Tiba-tiba, gadis itu bereaksi dan tersipu. Cincin tata ruang di tangan cincinnya bersinar, dan pedang tipis selebar 2 jari muncul. Ada ki panas yang dipancarkan olehnya, air sungai segera mulai mendidih, gelembung yang tak terhitung jumlahnya mulai naik ke atas. Ledakan, air di sekitarnya tampak seolah-olah mereka tidak dapat menahan gerakannya. Bilah pedang mengiris dengan cepat melalui air menuju leher Xiao Chen. Xiao Chen terkejut. Di bawah ancaman kematian, tubuhnya yang sebelumnya tidak bergerak tiba-tiba menghindar ke samping. Bilahnya menciptakan gelombang kejut di dalam air dan menghantam lumpur di dasarnya, menciptakan percikan besar. Gadis itu seperti ikan di air, dia langsung menyusul Xiao Chen dan mengirim pedang lain menyerang ke arahnya. Setelah memulihkan gerakan tubuhnya, Xiao Chen segera mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art.
Dia melayang keluar dari air seperti naga banjir. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, menyambut di udara segar. Putong. Gadis itu juga melompat keluar dari air, menciptakan gelombang besar. Gelombang itu seperti bilah pedang saat menabrak Xiao Chen. Xiao Chen tidak berani melanjutkannya. Dia mendorong dari permukaan air dan mendarat di tepi sungai. Gadis itu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil pakaian di tepi sungai dan segera memakainya. Ketika dia mendarat, dia berpakaian dengan benar, menutupi semua bagian penting dari tubuhnya. Ketika ombak menabrak air, dan permukaan menjadi tenang, Xiao Chen akhirnya melihat seperti apa gadis itu. Rambut hitam panjang basah jatuh di belakang punggungnya, dia mengenakan gaun merah menyala. Dua gundukan besar berdiri dengan bangga di dadanya, menghiasi sosoknya yang indah. Dia semurni batu giok, dagingnya tidak mengandung lemak. Seperti bunga yang baru saja muncul dari air, dia tidak ternoda. Ini adalah seorang gadis dengan tubuh iblis dan wajah malaikat. Namun, gadis ini saat ini sangat marah dan benar-benar merah. Matanya tampak seolah-olah mereka akan menyemburkan api. Bibirnya bergetar saat mulut mungilnya mengeluarkan suara merdu, dasar cabul. Beraninya kau mengintip wanita ini saat mandi. Pedang di tangannya sedikit bergetar dan mengeluarkan tangisan merdu. Seolah-olah merasakan kemarahan pemiliknya. Itu bergetar terus-menerus, menciptakan gema yang tak terhitung jumlahnya di udara. Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Xiao Chen sangat terkejut. Gadis ini sebenarnya seperti Ao Jiao. Tingkat pemahaman senjatanya telah mencapai tingkat mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Ini adalah level yang dicari oleh banyak raja bela diri. Namun, situasi saat ini tidak membuat Xiao Chen tercengang. Ini karena gadis itu sudah menarik pedangnya dan melompat melintasi air, tiba tepat di depannya. Ada cahaya gemerlap di pedangnya. Ini adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh Martial Grandmaster ke atas. Menanamkan pedang dengan esens dan mengubahnya menjadi cahaya pedang. Menggambar pedang. Xiao Chen dengan cepat menarik pedangnya. Lunar Shadow Saber miliknya bertabrakan dengan cahaya pedang gadis itu, menghasilkan ledakan. Kekuatan besar yang dibawa oleh cahaya pedang menghantam Xiao Chen kembali. Xiao Chen sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan kekuatan melawan Grandmaster bela diri. Selanjutnya, dia menggunakan Drawing the Sabre. Hah! Xiao Chen mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon, dan dia berhenti di udara dengan cara yang aneh. Kemudian dia mengubah sudutnya dan menghilang. Bisa dikatakan gadis ini telah menyelamatkan nyawa Xiao Chen. Namun, Xiao Chen tidak dapat menjelaskannya padanya sekarang. Gadis itu sedang marah dan dia pasti tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Sepertinya dia harus membawa nama, cabul, untuk sementara dan menjelaskannya nanti. Ledakan. Tepat ketika Xiao Chen mengira dia akan bisa melarikan diri dari gadis itu menggunakan seni melonjak awan Azure Dragon, dia menemukan gadis itu muncul tepat di belakangnya seperti hantu. Dia menggunakan cahaya pedang yang mengerikan untuk menebasnya lagi. Meskipun Xiao Chen tercengang, dia tidak panik. Dia mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon secara ekstrim. Tubuhnya membubung ke udara, zigzag ke kiri dan ke kanan, seperti Azure Dragon yang membubung. Ledakan, 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 ledakan. Namun, gadis itu seperti lem, dia menempel erat pada Xiao Chen, mengirimkan cahaya pedang yang mengerikan terus-menerus. Dia memukul Xiao Chen beberapa kali. Cabul sialan. Jika Anda punya nyali, berdiri diam dan lawan saya. Kalau kamu laki-laki, berhentilah berlari, umpat gadis itu sambil mengejar. Ketika lampu pedang mendarat di tanah, mereka menciptakan serangkaian ngarai kecil. Ketika seseorang melihat mereka dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa mereka tampaknya mengandung dao tertentu di dalamnya. Xiao Chen melakukan perjalanan beberapa ratus meter, tetapi dia masih tidak bisa kehilangan gadis itu. Tiba-tiba, dia memikirkan salah satu dari 6 formula rahasia dari Battle Sage Origins, formula karakter lengket. Tidak peduli seberapa cepat lawan, selama seseorang menggunakan formula karakter lengket, mereka akan dapat mengejar mereka. Itu adalah teknik gerakan paling ajaib di dunia. Xiao Chen tidak bisa menahan rasa herannya. Jika memang benar demikian, maka selama seni melonjak awan Azure Dragon-nya tidak mencapai kesempurnaan yang luar biasa, dia tidak akan bisa melepaskannya. Ini tidak akan berhasil, dia akan menyusulku cepat atau lambat, pikir Xiao Chen dalam hati dengan cemas. Xiao Chen menghindari cahaya pedang lain dan memikirkan sebuah ide. Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap gadis itu. Dia berkata, tatap mataku. Gadis itu tiba-tiba berhenti, jelas dia tercengang oleh tindakan tiba-tiba Xiao Chen. Hah! Tiba-tiba, api ungu keluar dari mata kanannya. Petik 2 tanda seru petik 2. Setelah beberapa saat terkejut, gadis itu mengirimkan cahaya pedang ke api ungu. Ada ledakan keras, menciptakan gelombang kejut yang melonjak. Gadis itu dipaksa mundur. Ketika gelombang kejut menghilang, Xiao Chen menggunakan penghindaran petir dan muncul kembali ratusan meter. Dia memanggil kapal perang perak dan melayang ke langit. Gadis itu memikirkan tindakan Xiao Chen sebelumnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dirinya sendiri. Dia meminta Anda untuk melihat, dan Anda melihat. Anda seharusnya membunuhnya dengan serangan, mengapa berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Aku telah sangat menyakitimu hari ini. Saya akan membalas rasa terima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya di masa depan. Selain itu, saya bukan cabul.
Tolong jangan salah paham, suara Xiao Chen datang dari atas. Gadis itu menginjak tanah dengan kasar, wajahnya benar-benar merah. Dia menyaksikan Xiao Chen yang pergi dan mengutuk, kamu masih mengatakan kamu bukan cabul. Bahkan perahumu berwarna perak. Yang saya butuhkan hanyalah satu pandangan untuk mengetahui bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Petik 2. Catatan TL, saya tidak terlalu yakin dengan implikasi dari kapal perak. Tebakan saya adalah bahwa perak terdengar seperti kejahatan dalam bahasa Cina. Kurung siku tutup. Nyonya muda, apa yang salah? Apa kamu baik-baik saja? Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, dua orang suci bela diri wanita bergegas mendekat. Gadis itu melihat ke arah kiri Xiao Chen dan berkata, aku baik-baik saja. Saya baru saja bertemu dengan seorang. Petik 2. Xiao Chen mengendarai kapal perang perak dan terbang tinggi di langit. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan gadis itu, jika tidak, dia akan mengecat kapal perang perak dengan warna lain. Tidak lama kemudian, Xiao Chen melihat jalan besar, dan dia berhenti. Sekarang banyak orang tahu Xiao Chen memiliki kapal perang perak, yang terbaik adalah tidak menggunakannya kecuali dia perlu. Babak 135, Provinsi Xie, Prefektur Yueluo. Saya tidak tahu ini di mana. Apakah saya sudah sampai di Provinsi Xie? Xiao Chen berkata pada dirinya sendiri setelah dia mendarat di tanah. Dia melihat tidak ada orang di jalan. Xiao Chen melihat dengan hati-hati ke permukaan jalan, ada jejak kaki baru dan bekas roda di tanah. Ini berarti orang sering menggunakan jalan ini. Hanya saja tidak ada orang di atasnya sekarang. Dia dengan hati-hati memeriksa kondisi tubuhnya dan tidak menemukan masalah besar. Kemudian dia memutuskan untuk terus berjalan ke depan. Pengalaman sebelumnya menciptakan ketakutan besar di hatinya, dia tidak berani ceroboh. Sayangnya, dia mengalami badai naga putih yang tidak muncul selama beberapa dekade. Xiao Chen tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Kebencian yang melonjak dan rasa sakit yang menusuk tulang yang dialami membuatnya merasa ini mungkin bukan suatu kebetulan. Naga putih, naga azure. Apakah mereka terkait? Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan saat dia berpikir. Dia masih belum sepenuhnya memahami Azure Dragon di tubuhnya. Dia tidak tahu kemampuan apa yang dimilikinya. Melihat tidak ada orang di sekitar, Xiao Chen berhenti. Naga Azure di tubuhnya perlahan keluar dari dantiannya dengan pikiran. Itu bergerak di sepanjang meridian dan keluar dari telapak tangan Xiao Chen. Kemanapun ia lewat, Xiao Chen bisa merasakan energi yang mengerikan. Di bawah kendali Xiao Chen, itu keluar dengan suara, hu, dan melingkari pergelangan tangannya. Setelah seorang kultivator menjadi master bela diri, mereka akan mampu membuat roh bela diri meninggalkan tubuh. Adalah mungkin untuk mendapatkan hasil yang tak terbayangkan dalam pertarungan. Namun, setelah roh bela diri meninggalkan tubuh dan terluka, mungkin saja si pembudidaya bisa lumpuh. Kecuali mereka putus asa dan didorong ke sudut, tidak ada pembudidaya yang akan melepaskan roh bela diri mereka. Tidak sampai mereka menjadi raja bela diri. Pada saat itu, roh bela diri akan dikultivasikan sampai menjadi abadi. Bahkan jika dihancurkan di luar tubuh, itu akan mampu beregenerasi di dalam tubuh. Xiao Chen melihat Azure Dragon kecil melingkar di pergelangan tangannya. Dia berpikir lama tetapi tidak mengerti apa-apa. Selain memberiku energi dan menjadi sedikit lebih kuat dari martial spirit lainnya, aku tidak melihat perbedaanmu dengan martial spirit lainnya, meskipun kamu adalah binatang suci kuno. Petik 2. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mengingat kembali pikirannya. Dia menarik Azure Dragon ke dalam tubuhnya dan berhenti memikirkan masalahnya. Semuanya akan baik-baik saja ketika saatnya tiba. Warisan naga Azure telah rusak selama ribuan tahun. Tidak mungkin baginya untuk memahami segalanya. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Xiao Chen terus berjalan ke depan, dan setelah 1 jam, dia akhirnya bertemu seseorang. Dia dengan cepat bertanya di mana dia berada, dan apakah dia sudah mencapai Provinsi Xie. Orang itu berpakaian putih dan membawa pedang. Tidak ada setitik debu pun pada dirinya. Dia bahkan tidak menoleh saat menjawab, Provinsi Xie, Prefektur Yueluo, Kabupaten Yunyang, Ibu Kota. Xiao Chen tidak terganggu dengan sikap orang ini. Dia mengingat peta yang dia lihat sebelumnya di benaknya. Paviliun pedang surgawi terletak di Prefektur Yueluo. Itu tidak terlalu jauh dari kota Yunyang. Bahkan jika dia berjalan, itu hanya membutuhkan 2 minggu. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya untuk melihat-lihat. Akhirnya, pada batas sense spiritualnya, dia melihat sebuah kota yang megah. Ada 2 kata besar, Yunyang, tebal di gerbang kota, mereka tampak sangat kuno. Xiao Chen menarik sense spiritualnya dan mendorong kakinya dari tanah. Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan menciptakan awan debu. Dia berlari ke depan, dengan cepat mengejar orang yang dia ajak bicara sebelumnya dalam sekejap mata sebelum menyusulnya dan menendang awan debu yang besar. Tidak menyangka dia menjadi ahli, kata orang berpakaian putih dengan acuh tak acuh saat dia melihat ke arah yang dilalui Xiao Chen. Orang ini tidak melakukan gerakan apapun. Debu yang mendarat di bajunya otomatis terlepas. Dia perlahan berjalan ke depan, keluar dari awan debu yang memenuhi udara, pakaian putihnya tetap bersih, tanpa setitik debu pun di atasnya. Xiao Chen merasakan tatapan kuat menyapu melewatinya sebelum menghilang dengan cepat. Ketika dia menoleh, dia tidak menemukan apapun. Dia hanya melihat awan debu yang ditinggalkannya saat dia berlari ke depan.
Kota Yunyang sudah dalam visinya. Xiao Chen melambat dan berjalan perlahan. Ketika dia tiba di gerbang kota, dia menemukan banyak wanita muda memenuhi bagian depan gerbang kota. Mereka semua berdiri di sana, mengobrol satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Apakah ini kebiasaan kota Yunyang? Xiao Chen bertanya dengan bingung. Dengan begitu banyak gadis di sini, mungkin saja semua gadis muda di kota Yunyang ada di sini. Ketika sekelompok gadis melihat sosok Xiao Chen, mereka awalnya dipenuhi dengan kegembiraan dan berlari. Ketika mereka melihat penampilan Xiao Chen dengan jelas, mereka semua akan dipenuhi dengan kekecewaan, mengutuk saat mereka pergi. Xiao Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika penjaga melihat situasinya, dia tersenyum, "Jangan marah. Gadis-gadis telah menunggu di sini sepanjang pagi. Tidak heran mereka dalam suasana hati yang buruk." Petik 2. Xiao Chen membayar biaya masuk dan tidak bisa tidak merasa lucu ketika mendengar itu. Ini sangat mirip dengan penggemar wanita di kehidupan sebelumnya. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi di dunia ini juga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya karena penasaran, siapa yang memiliki pesona yang begitu hebat, untuk bisa membuat semua gadis muda di kota Yunyang datang ke sini untuk menunggunya. Petik 2. Penjaga itu menatap Xiao Chen dengan kaget. Dia berkata, "Kamu tidak tahu ini. Hari ini adalah hari pertempuran tahunan Mu Chengshui dan Leng Liusu. Gadis-gadis ini di sini untuk melihat Mu Chengshui." Petik 2. Ini bukan pertama kalinya Xiao Chen mendengar nama ini. Ketika dia mendengar nama ini lagi, dia tidak bisa tidak tertarik. Dia mulai menanyakan informasi lebih lanjut dari penjaga. Penjaga kota sangat cerewet. Ketika dia melihat Xiao Chen meminta informasi lebih lanjut, dia mulai menceritakan semuanya. Mu Chengshui berasal dari Istana Roh Malam Provinsi Nanling. Dia adalah penerus Istana Roh Malam. Bersama dengan Ji Changkong, mereka dikenal sebagai bintang kembar Nanling. Mereka berdua memiliki bakat yang sangat bagus dan menjadi terkenal ketika mereka masih muda. Pada saat ia berusia 12, ia tak tertandingi dalam generasi. Selain Ji Changkong, dia tidak punya lawan. Tahun itu, mereka berdua meninggalkan Provinsi Nanling dan mulai menantang semua ahli muda di seluruh dunia. Ji Changkong pergi ke ibu kota kekaisaran, dan Mu Chengshui pergi ke Provinsi Xie dan Provinsi Dongming. Dalam generasi yang sama, keduanya praktis tak tertandingi. Tidak ada orang yang menjadi lawan mereka. Namun, mereka berdua masing-masing kalah dari seorang wanita. Ji Changkong kalah dari Putri Ying Yue, Mu Chengshui kalah dari Leng Liusu dari Heavenly Sabre Pavilion, yang juga dikenal sebagai Little Heavenly Sabre. 1 tahun kemudian, Mu Chengshui datang ke Provinsi Nanling lagi untuk berduel dengan Leng Liusu. Keduanya bertukar lebih dari 1000 gerakan dan berakhir imbang. Mereka kemudian membuat pengaturan untuk berduel lagi tahun depan. Begitu saja, itu menjadi tradisi. Setiap tahun, Mu Chengshui akan datang ke kota Yunyang untuk berduel dengan Leng Liusu sepanjang tahun ini. Selain memiliki bakat yang mengerikan, Mu Chengshui juga sangat tampan. Setelah datang ke kota Yunyang beberapa kali, semua gadis muda di kota mengenalnya. Xiao Chen tersenyum tipis dan berterima kasih kepada penjaga sebelum berjalan ke kota Yunyang. Terlepas dari dunia, gadis-gadis muda semua tampaknya memiliki kualitas mengejar idola mereka. Leng Liusu, mungkinkah itu dia? Sosok cantik muncul di benak Xiao Chen. Setelah beberapa saat, semakin dia memikirkannya, semakin dia berpikir bahwa itu mungkin terjadi. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sakit kepala datang. Tujuannya datang ke sini adalah paviliun pedang surgawi. Pada akhirnya, sebelum dia masuk, dia sudah menyinggung putri bungsu tercinta dari Master Pavilion. Mu Chengshui ada di sini. Saat Xiao Chen berjalan, ada teriakan kegembiraan datang dari belakangnya. Xiao Chen berbalik dan melihat seorang pria berpakaian putih memegang pedang. Dia dikelilingi oleh gadis-gadis. Dia mengungkapkan senyum tipis dan lembut saat dia menangani mereka satu persatu. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Mu Chengshui ini sebenarnya adalah orang yang dia minta petunjuknya. Dia tidak bisa menahan senyum tipis, dunia ini benar-benar aneh. Setelah Xiao Chen berbicara, dia berbalik. Pada saat itu, Xiao Chen merasakan tatapan yang kuat mengamatinya lagi, kali ini tidak disembunyikan. Tatapan itu datang dari Mu Chengshui. Xiao Chen menolak untuk berbalik. Dia menanyakan lokasi paviliun Liusang kota Yunyang dan segera pergi. Mu Chengshui, yang dikelilingi oleh gadis-gadis, menyaksikan Xiao Chen pergi. Sudut mulutnya melengkung untuk mengungkapkan senyum samar yang aneh. Ada cermin tembaga ungu mengambang di kehampaan tak terbatas di mata kirinya. Cahaya yang dipancarkan cermin tembaga itu seolah-olah bisa melihat kebenaran dari segala sesuatu di dunia. Tidak ada yang memperhatikan apapun ketika cermin tembaga melintas di matanya. Setelah bertanya-tanya, Xiao Chen menemukan paviliun Liusang memang memiliki cabang di kota Yunyang. Xiao Chen mengeluarkan kartu VIP berlian yang diberikan lemak kepadanya sebelum dia pergi. Dia tidak bisa menahan nafas, lemak ini memang tidak membual. Tidak peduli di mana itu, akan ada paviliun Liusang. Petik 2. Paviliun Liusang di kota Yunyang persis sama dengan yang ada di kota Air Putih. Bisnisnya juga berkembang pesat. Struktur dasarnya juga hampir sama. Xiao Chen melewati lantai pertama dan menuju ke lantai 2. Ada sekelompok pembudidaya mendiskusikan duel yang akan berlangsung hari ini. Tahun lalu, keduanya bertarung imbang.
Itu adalah ketiga kalinya mereka menggambar. Pada akhirnya, Mu Chengsui kalah sekali sebelumnya. Dia tidak mampu mengalahkan ahli top dari provinsi Sihi kita. Petik 2. Itu mungkin belum tentu begitu. Beberapa kali sebelumnya, Leng Liusu memiliki keunggulan senjata. Kali ini, saya mendengar Mu Chengsui telah menyelesaikan uji coba pas surgawi di Istana Roh Malam dan memperoleh senjata suci yang rusak. Aku tahu tentang ini. Itu adalah pedang suci yang dikenal sebagai kecantikan di bawah bulan. Selama periode ini, Mu Chengsui telah menguji pedang dan membunuh Martial Saint secara pribadi. Dari tampilannya, Beauty Under the Moon sebanding dengan Burning Soul milik Leng Liusu. Mereka berdua adalah senjata suci yang tidak lengkap. Ini menjadi lebih menarik sekarang. Petik 2. Di lantai 2, ada beberapa pembudidaya yang sangat berpengetahuan. Ketika Xiao Chen mendengar apa yang mereka katakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan. Buat jalan. Beri jalan. Tuan muda klan Yan kami akan datang. Kenapa kamu masih tidak memberi jalan? Tepat pada saat ini, Yan Qianyun memimpin sekelompok pelayan menaiki tangga dengan cepat. Orang-orang di sekitar dengan cepat pindah ke samping. Melihat Yan Qianyun, alis Xiao Chen tidak bisa tidak berkedut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Xiao Chen ingat legenda tertentu tentang lemak. Dia melihat area selangkangannya dan tidak bisa menahan senyum. Xiao Chen tidak ingin mencari masalah. Ketika Yan Qianyun muncul, dia pindah ke samping untuk membiarkannya lewat. Yan Qianyun memimpin sekelompok orang dan berjalan melewatinya. Dia melirik Xiao Chen dengan tergesa-gesa dan berjalan pergi. Setelah 2 langkah, dia berbalik. Kenapa aku merasa kamu familiar? Apa kita pernah bertemu? Yan Qianyun bertanya dengan hati-hati sambil menatap mata Xiao Chen. Xiao Chen tidak khawatir. Selain mengubah penampilannya, mantra pengubah bentuk juga dapat mengubah aura dan suaranya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, mungkin kita pernah bertemu di keramaian sebelumnya. Tidak ada yang aneh dengan menjadi akrab. Yan Qianyun tersenyum tipis. Dia berpikir sejenak dan berkata, mungkin. Mungkin hanya wajah di antara kerumunan, atau bisa jadi saya mengenali orang yang salah. Selamat tinggal. Ledakan. Yan Qianyun yang berbalik tiba-tiba berbalik dan menendang dada Xiao Chen. Mulut Xiao Chen meringkuk dalam senyum dingin dan tidak menolak, dia mengisap perutnya sedikit. Bang! Yan Qianyun mengerahkan banyak tenaga di balik tendangan ini dan membuat Xiao Chen terlempar ke belakang. Namun, karena Xiao Chen telah melakukan persiapan sebelumnya, dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Bab 136, tidak sengaja mendengar rahasia. Yan Qianyun sedikit mengernyit, seolah menemukan sesuatu yang aneh. Setelah beberapa waktu, dia melempar uang kertas dan berkata, maafkan saya. Saya yakin saya mengenali orang yang salah. Setelah Yan Qianyun dan kelompoknya pergi, lantai 2 kembali ramai. Seorang kultivator yang baik hati membantu Xiao Chen berdiri dan berkata, adik, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Xiao Chen mengambil uang kertas itu dan tersenyum tipis, aku baik-baik saja. Meskipun dipukul tanpa alasan, masih cukup bagus untuk mengambil uang kertas seharga 1.000 perak. Petik 2. Di lantai 3, di depan jendela tersembunyi, Yan Qianyun menyaksikan Xiao Chen bangkit. Dia berkata, dengan sikap penuh keraguan, mungkinkah saya salah melihat? Namun, saya yakin dengan mata itu. Petik 2. Dia mengamati untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah pada akhirnya. Dia menggelengkan kepalanya. Dia merasa ada sesuatu yang hilang darinya. Dia berbicara kepada orang di sampingnya, ada yang salah dengan orang itu sebelumnya. Kalian ikuti dia dan periksa. Saya masih memiliki beberapa bisnis dengan Tuan Muda Leng. Petik 2. Xiao Chen telah mengamati Yan Qianyun dengan rasa spiritualnya. Pada saat ini, dia menarik sense spiritualnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Sepertinya trauma mental yang diderita orang ini terlalu berat baginya. Dia sudah banyak mengubah penampilannya, namun dia masih bisa mengenalinya. Tidak lama kemudian, para pembudidaya di lantai 2 semua pergi. Xiao Chen tahu duel Leng Liusu dan Mu Chengsui akan segera dimulai. Ini adalah sesuatu yang diantisipasi orang-orang ini selama setahun. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak pergi. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk pergi. Dia tidak ingin menonton duel di antara mereka. Mu Chengsui memberinya perasaan yang sangat berbahaya, perasaan yang hanya dia rasakan dari Chu Chaoyun. Adapun Leng Liusu, tidak perlu membicarakannya. Setelah menghabiskan makanannya, Xiao Chen dengan santai melihat ke lantai 3, dia mengungkapkan senyum mengejek. Dia memanggil pelayan untuk membayar tagihan dan pergi. Di lantai 3, pengikut Yan Qianyun memperhatikan Xiao Chen dengan cermat. Saat pelayan sedang mengumpulkan pembayaran, dia kebetulan memblokir sosok Xiao Chen. Ketika dia mengumpulkan pembayaran, membersihkan meja, dan pergi, beberapa orang yang menonton menemukan Xiao Chen hilang. Di mana dia? Kemana dia pergi? Aku melihatnya dengan jelas di sana sebelumnya. Bagaimana dia menghilang setelah pelayan pergi? Melihat Xiao Chen menghilang tepat di bawah hidung mereka, mereka panik dan bergegas turun. Salah satu dari mereka meraih pakaian pelayan dan berteriak, di mana dia? Kemana orang itu dari sebelumnya pergi? Petik 2. Pelayan itu memutar matanya dan memandang mereka dengan jijik. Dia berkata, tentu saja, dia pergi setelah makan dan membayar. Aku bertanya bagaimana dia pergi. Pelayan mendorong tangannya dan berkata,
dalam suasana hati yang buruk, saya hanya akan mengatakannya sekali. Dia berjalan dengan kakinya. Berhenti mengganggu saya, terima kasih. Sikap pelayan itu membuatnya cemas. Dia ingin bergerak di tempat, tetapi orang-orang di sekitarnya menghentikannya. Mereka menjelaskan latar belakang paviliun Liu Sang kepadanya. Beberapa dari mereka mencari di sekitar, tetapi mereka tidak dapat menemukan Xiao Chen. Mereka percaya Xiao Chen telah meninggalkan paviliun Liu Sang. Mereka memikirkan instruksi Yan Qianyun dan dengan cepat turun. Menggunakan mantra pengubah bentuk, Xiao Chen menyusutkan dirinya dan bersembunyi di bawah meja. Melihat keempat pria itu pergi, dia dengan cepat keluar. Tulangnya retak saat ia memulihkan tinggi normalnya. Dia memperluas sense spiritualnya dan menemukan Yan Qianyun dan seorang pria berpakaian hitam duduk di lantai 5. Pria berpakaian hitam itu tampak sangat kuat. Auranya jauh lebih kuat dari Yan Qianyun, seperti pedang berharga yang terhunus dari sarungnya. Xiao Chen tidak berani terlalu dekat dengannya dengan sense spiritualnya. Berpikir sebentar, Xiao Chen langsung menuju lantai 4. Dia menunjukkan kartu VIP yang diberikan si gendut padanya. Tidak ada yang menghalangi jalannya. Xiao Chen terkejut lantai 3 dan 4 tidak ada orang. Tampaknya duel antara Leng Liusu dan Mu Chengsui sangat menarik. Xiao Chen tiba di tangga antara lantai 4 dan 5 dan memeriksanya dengan cermat. Itu hanya area yang mengarah ke lantai 4. Dia mengeluarkan 2 jimat peringkat 3 dari dalam cincin semesta dan meletakkannya sebelum mengolesi mereka dengan air liur binatang roh. Air liur jenis ini sangat lengket. Setelah menempel pada sesuatu, itu tidak akan mudah lepas. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen menemukan kamar pribadi di lantai 4 dan duduk. Kakak Leng, apakah berita kali ini dapat diandalkan? Apakah hanya ada 2 orang suci bela diri dengan Leng Liusu? Yan Qianyun bertanya pada orang di seberangnya dengan ekspresi muram. Xiao Chen mengerutkan kening, apa yang dia coba lakukan? Apakah Yan Qianyun mencoba melakukan sesuatu pada Leng Liusu? Dengan pikiran, dia memfokuskan sense spiritualnya. Pria berpakaian hitam yang duduk di seberang memiliki ekspresi muram dan tegas ketika dia menjawab, saya, Leng Tianyu, telah mempersiapkan bertahun-tahun hanya untuk hari ini. Apakah Anda pikir akan ada kesalahan? Yan Qianyun tertawa datar, hal ini sangat penting, tentu saja, saya harus memastikan. Namun, izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Saya hanya bertanggung jawab untuk mengirim orang untuk memikat 2 orang suci bela diri. Anda bertanggung jawab untuk sisanya. Petik 2. Tidak ada ekspresi di wajah Leng Tianyu saat dia berkata dengan acuh tak acuh, yang harus kamu lakukan hanyalah memancing mereka pergi. Tidak perlu bagi Anda untuk menyibukkan diri dengan sisanya. Adapun manfaat yang Anda peroleh setelah selesai, saya sudah memberitahu ayahmu tentang itu. Petik 2. Setelah mereka berdua terus mengobrol untuk waktu yang lama, seekor merpati pos mendarat di tangan Leng Tianyu. Dia mengambil catatan di kakinya dan tersenyum setelah beberapa saat, ini seri lagi. Haha, saya mulai mencurigai motivasi Mu Chengsui. Saudara Yan, ayo pergi. Sudah waktunya kita bergerak. Keduanya bangkit dan menuju ke bawah. Begitu mereka turun, mereka menginjak jimat. Jimat yang menempel sangat ringan, mereka tidak merasakan apa-apa. Melihat mereka berdua pergi, Xiao Chen tersenyum tipis dan bangkit perlahan. Dia mengubah sense spiritualnya menjadi seutas benang dan mengikatnya di sekitar mereka. Haruskah aku mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini? Xiao Chen merenung sambil mempertimbangkan situasinya. Orang ini jelas seseorang dari paviliun pedang surgawi. Pertarungan di depannya kemungkinan akan menjadi pertarungan untuk menjadi penerus paviliun pedang surgawi. Dalam kekuatan yang kuat dari setiap tempat, akan ada banyak orang berbakat yang mencoba untuk menonjol dan mengambil alih. Xiao Chen tidak menganggap ini aneh. Bahkan jika dia melihat situasi seperti itu, dia tidak akan repot dengan itu. Namun, jika Leng Liusu adalah gadis dari siang hari, itu tidak akan membantunya untuk tidak membantu. Akhirnya, Xiao Chen membuat keputusan, jika dia benar-benar gadis itu, kita bisa mempertimbangkannya untuk berhenti setelah ini. Xiao Chen mengikuti di belakang mereka, dipisahkan oleh jarak tertentu. Karena Xiao Chen mendapat bantuan dari sense spiritualnya, dia bisa mengikuti mereka dengan mudah. Setelah beberapa saat, dia mengikuti mereka dan meninggalkan gerbang kota timur. Semakin jauh mereka pergi, semakin terpencil daerah itu. Akhirnya, Xiao Chen tidak bisa lagi melihat siapapun di jalan besar. Xiao Chen merasa ada yang tidak beres dan ragu apakah dia harus melanjutkan. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, dia menemukan Leng Tianyu dan Yan Qianyun menunggu di sana dan tersenyum padanya. Leng Tianyu perlahan berjalan mendekat. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia bertanya dengan dingin, siapa yang mengirimmu? Yan Qianyun berdiri di samping dan tersenyum, Kakak Leng, serahkan orang ini padaku. Dia mengejarku. Ambil saja tokennya dan beritahu mereka. Leng Tianyu melirik Xiao Chen. Dia melihat Xiao Chen hanya seorang master bela diri kelas superior dan dia santai. Dengan kultivasi Yan Qianyun sebagai Grandmaster bela diri kelas medial, dia seharusnya bisa membunuh orang ini dengan mudah. Selesaikan ini dengan cepat dan kumpulkan sesegera mungkin. Petik 2. Setelah Leng Tianyu pergi, Yan Qianyun perlahan berjalan ke arah Xiao Chen. Dia tersenyum dingin, Xiao Chen, saya tidak berharap melihat Anda di sana. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama.
Bagaimana kamu ingin mati? Xiao Chen bergumam sebentar sebelum berkata, aku punya pertanyaan, bagaimana kamu mengenaliku? Saya percaya saya telah bersembunyi dengan sangat baik, bagaimana kamu menemukanku? Yan Qianyun tertawa dan menjawab, saya tidak akan pernah melupakan tatapan yang Anda berikan kepada saya hari itu. Saya kira saya harus mencerahkan Anda sebelum Anda mati. Leng Tianyu memiliki harta karun rahasia. Saat Anda meninggalkan paviliun Liu Sang, dia menemukan Anda. Xiao Chen mengangguk. Jadi itu sebabnya. Saya bertanya-tanya seperti apa harta rahasia itu, untuk benar-benar dapat mendeteksi saya dari sejauh ini. Namun, ini tidak lagi penting. Xiao Chen berkata pelan kepada Yan Qianyun, terima kasih atas penjelasanmu. Kamu bisa mati sekarang. Yan Qianyun mendengus dingin dan menganggapnya lucu. Dia berkata, kamu pikir kamu cocok untukku. Saya, ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Chen membuat segel tangan, dan jimat awan api peringkat 3 yang tersangkut di bawah kaki Yan Qianyun meledak dengan keras. Api, bersama dengan gelombang kejut yang melonjak, menyebar. Kekuatan besar mengirim Yan Qianyun terbang ke langit. Jimat ofensif peringkat 3 setara dengan serangan bertenaga penuh dari puncak martial Grandmaster. Yan Qianyun tertangkap basah, dan dia segera kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Menggambar pedang, Xiao Chen melompat tinggi ke udara. Pedangnya berkelebat, dan kepala Yan Qianyun terpisah dari tubuhnya yang benar-benar terbakar. Itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Xiao Chen mendarat dengan kuat di tanah. Dia melihat tubuh Yan Qianyun tanpa ekspresi apapun. Dia melepaskan cincin tata ruangnya dan mengeluarkan semua yang ada di dalamnya. Puluhan batu roh kelas rendah, beberapa pil obat, dan setumpuk uang kertas jatuh ke tanah. Xiao Chen juga melihat sebuah buku kuning tua, teknik bela diri yang diwarisi, tangan merebut naga. Petik 2. Apa yang disebut teknik bela diri yang diwarisi adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang mewarisi roh bela diri tertentu. Namun, Xiao Chen memiliki formula mengubah karakter Battle Sage Origin dan mampu menirunya. Dia melihat sekilas dan meletakkannya di cincin semesta. Xiao Chen memejamkan matanya dan merasakan jimat itu tersangkut di bawah kaki Leng Tianyu. Jimat itu berisi beberapa darah esensi Xiao Chen. Bahkan dari ribuan kilometer jauhnya, dia bisa merasakannya dengan jelas. Titik kuning samar muncul di benak Xiao Chen. Xiao Chen membuka matanya, dan dia memanggil kapal perang perak. Dia melompat ke atasnya, dan itu berubah menjadi kilatan cahaya perak. Setelah waktu yang singkat, Xiao Chen bergegas ke Leng Tianyu. Karena dia waspada terhadap harta karun rahasianya, Xiao Chen bersembunyi di awan di atas, mengamati situasi di tanah. Leng Tianyu mengenakan topeng hitam berdiri diam. Di depannya, ada 4 master bela diri yang mengenakan topeng hitam serupa di sekitar Leng Liusu. Saat berada di awan, Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk menonton pertarungan. Setelah dia melihat dengan cermat penampilan gadis itu, dia dapat memverifikasi bahwa orang yang dikelilingi adalah orang yang sama dengan yang dia temui di kolam air. Ini sepertinya tidak cukup untuk membunuh Grandmaster bela diri puncak dengan roh bela diri yang diwarisi. Xiao Chen berdiri di haluan dan berkata dengan ragu. Harus ada setidaknya 2 martial science untuk memastikan kesuksesan.